Permenaker Nomor 5 Tahun mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja berbasis resiko. Salah satu area yang sangat relevan adalah pengolahan limbah industri yang memiliki potensi bahaya bagi kesehatan pekerja dan lingkungan. Maka dari itu penting bagi kita semua, baik praktisi K3, pelaku industri maupun pihak regulator untuk memahami implementasi nyata dari kebijakan ini. Baik, Bapak dan Ibu, adapun rangkaian acara webinar hari ini terdiri dari yang pertama pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Bapak Septian Junifar, yang kedua sesi diskusi dan tanya jawab, yang ketiga penutup, dan yang terakhir sesi diskusi. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi pemaparan materi. Materi berlangsung selama kurang lebih 100 menit ya Bapak dan Ibu sampai pukul 15.00. Kepada Bapak Septian Julifar, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Apa kabar rekan-rekan semua? Mungkin boleh nih aku kenalan dulu sama teman-teman semua. Ini bisa di kolom chat nggak nih Mbak? Bisa ya? Ya Bapak. Oke, ya mungkin bisa kenalan terlebih dahulu teman-teman semua. Ya, di chat aslinya dari mana, asalnya dari mana, saat ini mungkin aktivitasnya apa. Ya, sambil teman-teman kenalan, ya sebelum mulai aktivitas, ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, di webinar kali ini ya kita akan ngobrol-ngobrol keterkaitannya dengan implementasi Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya dan pengolahan limbah industri. Tapi sebelum itu, sebelum mulai aktivitas, alangkah baiknya kita sharing-sharing sedikit mengenai HSE Momon ya. Ini sederhana aja. Ya mungkin terkait dengan ergonomis. Nah, salah satu ya Pak Rizal lah banyak sekali ini ya. Oke, ergonomi salah satu faktor bahaya lingkungan kerja yang ada di dalam Permenaker tersebut adalah ergonomis. Nah, teman-teman semua saat ini mungkin sedang mendengarkan webinar, ada yang duduk, ada yang mungkin sedang tiduran dan lain sebagainya. Silakan teman-teman senyaman mungkin ya. Kalau kita berbicara ergonomis berarti kesesuaian antara peralatan dengan orangnya atau pekerjanya. Ya, teman-teman saat ini teman-teman sedang webinar, sedang mengikuti webinar online. Ya, yang pertama teman-teman harus duduk secara ergonomis dan pastikan duduknya senyaman mungkin. Jangan sampai selesai-selesai webinar, pulang-pulang kerja, pinggangnya pada encok semua ya. Oke, yang kedua pastikan colokan listrik ya tertutup secara menyeluruh dan kabel-kabel listrik tidak ada yang terbuka. Ya, bagi yang di tempat kerja hari ini nggak ada drill ya. Ya, silakan teman-teman kalau misalnya ada berbunyi alarm, silakan menuju ke mastering point atau titik berkumpul. Ya, oke, kita perkenalan dulu nih satu-satu nih ada Mas Holid dari Sukabumi, Mas Rizal Bekasi, ya Mas Trisno PTNGK. Nama nama kolam beneran ini namanya kolam ini. Oh, kolam pulpen maksudnya kali ya. Kolam pulpen dalam bahasa Arab berarti ya. Oke, kolam. Masal Palembang, saya dengan Martin. Oke, wah, banyak nih kayaknya dari Palembang ada Palembang. Oh, Palembang banyak banget ini Palembang ini ya. Malang, oke Malang, Bandung. Ada yang dari Bogor juga. Oke. Dari Jawa, Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Maluku, Sulawesi, silakan. Stephen Ricky. Waduh, gaul ini namanya nih. Ini Mas Santo dari Purwokerto. Wah, wongnya dewek ya. Wong Purwokerto. Oke, tapi gambarnya kebalik gitu Mas. Mendingan dilurusin lagi. Ya, oke. Kita mulai webinar kita di siang hari ini. Ya, sebentar aku share screen terlebih dahulu. Teman-teman silakan teman-teman mau jungkir balik, mau sambil makan, mau sambil minum, silakan, nggak ada masalah ya karena kita webinar di sini. Ya, silakan saja teman-teman sambil makan, sambil membawa cemilan-cemilan, ya nikmati saja karena kalau kita berbicara webinar ya kan satu arah nanti di akhir sesi mungkin kita ada beberapa pertanyaan ya kita tanya jawab dan diskusi di situ. Kalau aku bisa jawab, insya Allah aku jawab. Kalau nggak aku bisa jawab nanti akan menjadi PR buat aku ya. Teman-teman semua ingat di sini aku memberikan materi bukan berarti aku lebih pintar dibandingkan dengan teman-teman, tapi kita sama-sama masih belajar ya. Harapannya teman-teman dengan mendapatkan materi ini bisa meningkatkan kompetensi teman-teman dan juga
meningkatkan pengetahuan teman-teman terkait dengan Permenaker 5 2018, atau kita bicaranya adalah kesehatan, keselamatan kesehatan kerja dalam hal lingkungan kerja, dan yang kedua adalah pengelolaan limbah industri ya. Yang dalam hal ini adalah tiga macam ya. Pengelolaan limbah air ya, air limbah, yang kedua adalah udara, yang ketiga adalah limbah B3. Oke, kita masuk materi kita di siang hari ini. Kalau misalnya teman-teman mungkin ya ada yang ingin ditanyakan, silakan aja, sebenarnya di kolom chat kan masih dibuka tuh ya. Silakan, takutnya lupa ya, takutnya teman-teman lupa, silakan mau tanyakan di kolom chat, langsung aja dimasukkan ke kolom chat. Nanti di akhir sesi akan kita diskusikan secara bersama ya. Perkenalan singkat tadi teman-teman udah kenalan, ini aku kenalan ke teman-teman semua ya. Nama aku Septian Julifar Syamsul Huda, panggilannya Ian atau Tian ya, nama nama diberikan orang tua panjang banget ya. Capeknya pas kapan? Pas ujian nasional. Ya, ngebulet-buletannya itu capek. Ya, umur masih 33 tahun, mungkin ada yang seumuran ya. Kalau yang seumuran generasi gen apa bilangnya? Gen milenial ya, gen milenial. Gen milenial yang waktu itu zamannya kita nonton-nonton Doraemon dan segala macam di Indosiar pagi hari ya, kalau generasi yang 90-an. Oke, di situ ada nomor handphone. Silakan teman-teman yang ingin berkomunikasi, silakan feel free aja teman-teman, bisa komunikasi ke aku anytime kapan aja. Kalau misalnya aku agak telat menjawab, mohon maaf, mungkin ada schedule training atau yang lain sebagainya atau meeting dan segala macamnya. Ya. Terkait dengan pendidikan, aku S3 Universitas Brawijaya. Mungkin ada yang dari Brawijaya. Ya, saat ini domisili di Bekasi dan Surabaya. Kadang aku di Bekasi, kadang aku di Surabaya. Untuk pekerjaan sebagai HS, HSE udah hampir lebih dari 11 tahun di berbagai macam bidang. Ya, mungkin di sini ada yang masih baru sebagai HSE, ada yang mungkin udah pernah menjadikan HSE ya. Kita ngobrol-ngobrol ya di sini ya. Hampir lebih dari 11 tahun, dimulai dari tahapan bawah ya, tahapan yang level staff sampai ke akhirnya menjadi seorang manajer. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Oke, selain itu juga karena memiliki beberapa sertifikasi, ya akhirnya mengisi di beberapa PJK 3 kita bilang ya, perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja ya, salah satunya adalah Lentera Safety ini ya, di berbagai macam materi ya, di berbagai macam keahlian ya, seperti ahli K3 umum, ahli K3 kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, migas ya, AK3 migas, ada juga AK3 linker, AK3 PAA, AK3 kebakaran ya, auditor SMK 3, dan berbagai macam sesuai dengan sertifikasi yang aku miliki. Ya, silakan teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol melalui Japri ya. Silakan teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, misalnya malu nih nanya di sini gitu ya. Kadang kan malu nih nanya di sini. Ya boleh teman-teman tanyakan melalui handphone atau melalui email atau melalui LinkedIn juga, silakan berkoneksi. Ya, feel free aja di situ. Oke, kita masuk materi kita di siang hari ini. Ya, aku kirain webinarnya jam 2. Ternyata jam 1. Aku salah ngeliat jadwal. Oke, kita mulai materi kita sebentar. Ini agak nge-lag sedikit nih. Tadi yang dari Purwokerto mungkin ya, ceritanya aku orang Jawa Sunda ya, keturunan Jawa Sunda. Jawanya Tegal, Sundanya Bandung gitu ya. Oke, kalau kita berbicara keselamatan dan kesehatan kerja, ya ada yang namanya kecelakaan kerja. Secara garis besar, kalau kita berbicara kecelakaan kerja, mostly atau kebanyakan, ya itu disebabkan hampir lebih dari 88% disebabkan oleh yang namanya unsafe action atau tindakan tidak aman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau kita berbicara yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja, pada saat kita merubah sebuah perilaku yang tidak aman, ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan kita merubah yang namanya kondisi. Kalau kondisi, kalau kata orang Arab, maujud fulus mulus katanya, ada duit mulus. Ya, mafi fulus mampus, nggak ada duit mampus gitu ya. Ya, kalau yang namanya kondisi itu akan lebih mudah kita dalam hal memperbaharuinya atau memperbaikinya. Beda halnya dengan yang namanya unsafe action ya, atau tindakan tidak aman. Nah, di dalam Henry Theory itu ada yang namanya teori accident, teori domino. Ya, selain itu juga ada beberapa teori yang lain, misalnya Swiss cheese dan lain sebagainya. Nah, di sini dipelajari bahwasannya penyebab-penyebab
kecelakaan kerja itu ibarat kata domino. Ya, kecelakaan yang terjadi di ujung ini sebetulnya sebelumnya sudah disebabkan oleh beberapa penyebab-penyebab tersebut. Nah, salah satu persentasenya adalah pengaruhnya dari lingkungan kerja. Ya, oke. Nah, ini sekedar intermezzo aja lah ya. Sekedar intermezzo bahwasanya di Indonesia itu sebetulnya terkait dengan angka kecelakaan kerja itu masih lumayan tinggi ya, masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, salah satunya adalah tadi kita kurang memperhatikan yang namanya lingkungan kerja yang ada di perusahaan teman-teman masing-masing, ya, atau misalnya lingkungan kerja yang keterkaitannya dengan yang berhubungan dengan masyarakat, ya, dan yang lain sebagainya. Ini data-data saja yang teman-teman bisa lihat. Ya, ini menurut data data kecelakaan menurut Kompas, ya, menurut BPJS di 2022, 2023 gitu ya. Terus di Amerika sendiri kecelakaan yang paling tinggi terjadi itu adalah kecelakaan bekerja di ketinggian, tapi secara garis besar ini pasti berpengaruh terhadap kondisi lingkungan kerja yang ada di sekitar area tersebut juga. Ini data-data lagi ya BPJS Tenagakerjaan. Ya, nanti ini hanya data-data saja. Ya, faktor penyebab unsafe atau unsafe condition, unsafe action, ya lebih banyak ke apa? Lebih banyak yang pertama adalah ketidakmampuan dari karyawan. Ya, kurangnya pengetahuan, ya kurangnya keterampilan, ya stres kerja mungkin akibat dari lingkungan kerja yang tidak baik, lingkungan kerja yang buruk, ya kurang motivasi. Kalau kita berbicara kurang motivasi nih, biasanya nih kalau zaman-zaman now ini ada yang namanya mental health katanya ya. Mental health gue nih keganggu ini Pak, mental health saya keganggu. Yang teman-teman Gen Z nih biasanya ya, Gen Z, aduh Pak, aku habis putus dari pacar saya nih Pak. Wah, habis itu ternyata motivasinya menurun, habis itu cepet lelah. Nah, dipengaruhi juga lingkungan kerja yang kurang baik, ini akan mempengaruhi pekerjaannya. Oke, mengoperasionalkan alat tanpa wewenang ini juga termasuk ya. Terus menggunakan alat dengan kecepatan yang berlebih, menggunakan alat yang sudah rusak, ya. Secara garis besar ini semua adalah unsafe human behavior. Tapi banyak juga yang dari unsafe human behavior ini atau unsafe action ini dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan kerja. Pada saat kita berbicara kecelakaan kerja terjadi, ya, di situ kan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti misalnya method atau kita bilangnya 4M 1E gitu ya. Man atau manusianya, metodenya, ya, mesinnya, ya, dan lingkungannya, ya. Tapi kalau kita berbicara hal-hal tersebut, ya, kita harus pada saat proses investigasi kecelakaan jangan serta-merta kita harus langsung menunjuk ke orangnya. Ini yang banyak terjadi di beberapa perusahaan. Ya, pada saat terjadi kecelakaan kerja, yang banyak disalahkan adalah si siapa? Orangnya. Ya, padahal kalau kita berbicara orangnya sudah dikeluarkan misalnya gitu ya, udah di SP3 misalnya ya. Nah, ternyata metodenya masih sama, mesinnya masih sama, oke, peralatannya masih sama. Ya, apakah mungkin di kemudian hari hal yang sama bisa terjadi pada orang yang baru? Ya, pastinya mungkin ya. Insya Allah mungkin bisa bisa saja terjadi kalau misalnya ternyata metodenya masih sama. Ya, ini yang banyak terjadi di lapangan dan mungkin pada saat kita melakukan proses investigasi kadang yang namanya tim investigasi kan agak ditekan juga ya sama atasan. Kapan ini selesai nih? Kapan ini selesai nih? Ya, laporannya, laporan kecelakaannya kapan selesai? Udah tanggal berapa nih? Udah 1 minggu misalnya, atau udah 3 hari nih dari kejadian. Nah, ini yang menjadi penyebab salah satu penyebab terjadinya miss dalam kita atau kurang dalam kita melakukan proses investigasi kecelakaan tersebut. Ya, oke. Kita masuk ke secara spesifik ya Permenaker 5 2018. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan kerja. Ya, kalau kita berbicara lingkungan kerja adalah salah satu faktor bahaya yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja yang ada di tempat kerja. Ya, kalau kita bicara tempat kerja secara garis besar sih hampir menyeluruh ya. Baik itu tempat terbuka, kalau di UU 1970 tempat terbuka, tempat tertutup, yang di sana ada kegiatan atau aktivitas. Ya, aktivitas apa? Aktivitas dalam melakukan usaha. Nah,
banyak di Indonesia ini secara aturan oke, mungkin perusahaan-perusahaan besar sudah menerapkan yang namanya K3 di tempat kerja. Tapi ada juga nih yang masih belum. Ya, kita ambil contoh di mana? Kita ambil contoh misalnya di mall-mall lah. Ya, karyawan-karyawannya apakah sudah diikutkan BPJS yang jaga-jaga toko? Nah, ini yang menjadi masih pertanyaan besar. Oke, secara spesifik, Permenaker 5 2018 membahas terkait dengan 5 faktor bahaya lingkungan kerja. Yang pertama adalah faktor fisika, yang kedua adalah kimia, setelah itu adalah biologi, selanjutnya adalah ergonomi, dan selanjutnya adalah psikologi. Nah, di mana faktor ini apabila kita bekerja di sebuah perusahaan, ya, kita wajib melakukan pengukuran terhadap 5 faktor ini. Dilakukan oleh siapa, Pak? Dilakukan oleh pihak ketiga atau lab, ya, laboratorium yang sudah tersertifikasikan, ya, atau ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya, outputnya adalah kita mendapatkan yang namanya suket, surat keterangan bagi masing-masing parameter tersebut. Berapa kali dalam 1 tahun, Pak? Ya minimal 1 kali lah. Kalau banyak-banyak juga gempor juga perusahaan ya, bangkrut juga perusahaannya. Karena satu parameter kan lumayan itu harganya ya. Oke, dilakukan oleh ahli K3 lingkungan kerja. Ya, kita bahas materinya satu-satu. Ya, di dalam Permenaker 5 itu ada 10 bab 74 pasal. Oke, secara garis besar kalau kita berbicara lingkungan kerja itu ada aturan-aturan yang mendahuluinya. Kalau kita berbicara aturan yang ada di Indonesia, secara garis besar yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, akan diturunkan ke UU. Nah, di situ ada UU ya, undang-undang. Nah, setelah undang-undang ada apa? PP biasanya ya. Ada PP ya atau misalnya TAP MPR boleh juga. Ya, di bawahnya barulah ada yang namanya peraturan presiden, barulah ada yang namanya permen atau kepmen. Ya, bawahnya lagi ada Kepdirjen. Nah, barulah ke bawahnya. Biasanya peraturan yang ada di daerah atau kita bicaranya yang paling bawah ya, Kepda, peraturan daerah ya, Perda. Biasanya Perda ini akan mengikuti peraturan yang ada di atasnya dan tidak menyalahi peraturan yang ada di atasnya. Atau bahkan justru biasanya kalau Perda ini justru malah lebih ketat dibandingkan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya karena mencakup secara spesifik daerah tempat berlangsungnya kegiatan usaha tersebut. Oke, ya di Permenaker 5 2018 kurang lebih ini ada babnya ya. Ada bab sampai 10 ya. Nanti mungkin teman-teman bisa buka Permenaker tersebut. Nah, nanti bisa dicocokkan. Tapi kita akan lebih bahas adalah faktor-faktornya. Ya, faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi itu apa aja sih sebetulnya? Dan kalau misalnya perusahaan ingin menerapkan keselamatan dalam lingkungan kerja, itu apa yang perlu disiapkan? Ya, nanti akan kita bahas secara garis besarnya. Oke, ini latar belakangnya tadi ya, seperti yang kita sebut ya pasti kalau kita bicara tadi aturan yang paling tinggi apa, ada yang namanya Undang-Undang Dasar, terus di bawahnya ada UU. Secara spesifik, Undang-Undang satu kita punya ya, Undang-Undang 1 1970, tapi sebetulnya kalau kita bicara Undang-Undang 1 1970 tuh apakah masih relevan saat ini? Kalau dari segi pasalnya sebetulnya masih relevan. Tetapi mungkin dari segi sanksi ya zaman 1970 100.000 gede nggak tuh ya? Besar ya pasti ya 1970 ya. Kalau kita bicara sekarang 2025 kita membawa uang 100.000 isi bensin aja cuma dapat 10 liter ya kalau pakai Pertalite ya. Kalau pakai Pertamax dapat berapa liter itu? Ya atau enggak teman-teman bawa ke mall itu dapat apa? Ya parkir aja kalau di Jabodetabek itu hitungannya per jam. Bisa-bisa 25.000 sendiri. Udah kurang 75.000. Ya nanti makan di mall paling murah 30.000, 20.000, 25.000. Ya mungkin pada tahun itu adalah tahun 1970 uang 100.000 itu mungkin adalah hal-hal yang besar ya. Tapi mungkin pada saat ini bagi sebagian orang itu merupakan hal yang mungkin bisa didapatkan 1 hari, 2 hari ya. Tapi secara garis besar di Undang-Undang 1 1970 terkait dengan keselamatan kerja di pasal 2 ayat 2 pasal 3 ayat 1 ya intinya di situ adalah bacaan terkait dengan lingkungan. Ya, berarti ada kewajiban bagi perusahaan
untuk ya menerapkan apa yang pertama? Penerangan yang cukup, ya suhu dan lembab, kelembapan yang baik, ya udara yang masuk dan keluar itu harus ada, memelihara hygiene dan sanitasi. Nah, ini wajib dijalankan oleh masing-masing perusahaan. Selain itu juga perusahaan juga wajib memiliki yang namanya orang, ya atau PIC, ya atau orang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan kerja tersebut. Ya, secara garis besar, kalau kita berbicara di Undang-Undang 1 1970 yang melakukan tindakan K3, yang melakukan syarat-syarat K3 yang ada 18, nanti teman-teman bisa buka di Undang-Undang 1 1970, ada syarat-syarat K3 di situ adalah tanggung jawab dari si pengusaha. Ya, tanggung jawab pengusaha nih. Tapi nggak mungkin ya CEO dan direktur yang paling tinggi itu wah setiap hari ke lapangan aja terus ya. Maka dari itu diwakilkan kepada siapa? Diwakilkan kepada seorang ahli. Ahli apa? Ahli K3. Secara spesifik di sini ada lingkungan kerja. Berarti ahli K3 lingkungan kerja. Ya, oke. Nanti juga akan kita bahas bagaimana sih eh, misalnya ahli K3 lingkungan kerja itu sertifikasinya seperti apa sih, Pak? Nanti akan kita bahas di akhir ya. Oke, perkembangan teknologi juga pemenuhan syarat K3 tadi ya, seperti yang aku jelaskan. Karena lingkungan kerja ini merupakan salah satu syarat K3 yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan. Ya, dan ada yang namanya nilai ambang batas dari dua faktor, faktor fisika dan kimia. Jadi harus memenuhi nilai ambang batas ini. Kalau misalnya tidak memenuhi, kita harus melakukan yang namanya hierarki kontrol. Mungkin teman-teman udah sering kali ya mendengar hierarki kontrol ya. Atau kita bicaranya adalah hazard identification and risk assessment determine control gitu ya. Kita bacanya hiradisi atau bahasa Indonesianya karena kita seringnya makan mendoan, ya karena kita seringnya makan soto, ya kita ngomongnya adalah IBPR, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan kita lakukan pengendalian terhadap risiko tadi. Ya, di dalam hierarki kontrol tersebut, ya kita melakukan yang namanya eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administration control, ya, dan PP. Ini standar dasar saja, tapi sebetulnya bisa dikembangkan. Ya, kelima hal ini bisa dikembangkan menjadi mungkin 7 8 ya. Tapi ini secara konsep dasarnya kita harus dapat dulu ini. Untuk mengendalikan risiko terhadap tadi faktor bahaya lingkungan kerja tadi. Ya, oke. Ini secara pengertian ya di Undang-Undang 1 1970 kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan kerja karyawan untuk pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Mungkin di sini banyak kali ya teman-teman yang SKM kali ya, sama kayak aku SKM. Nah, dulu kita belajar secara garis besar pada saat kita berbicara K3, K3 itu kita melakukan tindakan yang namanya preventif dan kegiatan yang namanya promotif. Apa tuh Pak? Misalnya preventif, ya pencegahan. Kita melakukan pencegahan. Ada semboyan ya, ada di TV-TV itu lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Lebih baik menggunakan pengaman daripada kejadian katanya. Kejadiannya apa Pak? Ya misalnya tabrakan gitu ya. Ya, atau misalnya kita bicara promosi, promosi kesehatan. Nah, ini banyak nih kayaknya yang dari construction ya. Biasanya kalau dulu dan juga di tambang ya, seringkali banyak spanduk-spanduk yang menyuarakan K3 dengan hal-hal yang dapat menarik hati karyawan. Misalnya di situ wah ada foto cewek cantik atau cowok ganteng dua-duanya gitu ya. Terus di sampingnya ada tulisan papa, mama nggak pengen menjadi janda, bekerjalah secara selamat misalnya kayak gitu. Atau misalnya di konstruksi itu sering ya. Oh, awas jangan jadi pelakor, penyebab lahirnya korban gitu ya misalnya. Ya, jadi tindakan preventif dan promotif ini adalah tindakan K3. Kalau kita berbicara tindakan pengobatan dan tindakan rehabilitatif, itu ranahnya udah kejadian. Ya, pada saat kita berbicara faktor bahaya lingkungan kerja di dalam K3, berarti kita harus melakukan tindakan pencegahan sebelum faktor-faktor tadi menyebabkan dua hal ini. Yang pertama kecelakaan kerja, yang kedua adalah penyakit akibat kerja. Nah, ini yang harus kita lakukan prevention ya atau pencegahan. Oke. Wah, ini
Ada pertanyaan apa enggak ini? Oke. Oh iya nanti ya. Udah mulai banyak nih tanyanya nih. Nanti kita jawab nih di kolom chat. Nggak apa-apa kalau teman-teman ada yang pengen langsung ditanyakan takut lupa silakan aja masukkan ke kolom chat. Nanti kita buka termin pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut. Hygiene ya, salah satu preventif juga ya hygiene industri. Program hygiene yang ada di perusahaan, baik itu ke lingkungannya ataupun ke orang per orangnya. Ya, apalagi kalau kita berbicara nih kayaknya ada beberapa yang pabrik obat ya nih ya kayaknya ya. Pabrik obat Novel ini kan pabrik obat ya. Novel terus eh Nasmoko ini spare part ya kayaknya ya. Spare part. Oh, ada nama Septian juga. Ada nama Septian juga di sini ternyata. Oke, dan yang lain sebagainya ya. Tapi intinya adalah dalam kita melakukan aktivitas keseharian di dalam perusahaan kita, ya hygiene dan sanitasi ini wajib dan penting kita lakukan. Oke, tempat kerja tadi udah aku jelasin ya. Tiap ruangan lapangan tertutup ini ada di Undang-Undang 1 1970. Jadi setiap tempat kerja itu sebetulnya wajib menjalankan yang namanya pemantauan da- terhadap lingkungan kerja. Ini tadi faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Kita masuk satu persatu. Di masing-masing itu ada yang namanya threshold atau nilai ambang batas. Ya, kalau kita berbicara di dalam aturan kita ya, bekerja maksimal berapa dalam satu minggu? 40 jam. Dalam satu hari? 4 jam. 8 jam, sorry, 8 jam. Nah, kalau misalnya lebih dari 8 jam, harus apa? Lembur ya, harus dikasih lembur. Nah, ini karena teman-teman nih wakil-wakil perusahaan ya, jangan sampai karyawan kita udah kerja sampai 4 jam lebih gitu ya, di atas 8 jam, 8 jam, habis itu tambah lagi 4 jam misalnya itu wajib diberikan lembur. Kalau kita berbicara lembur dalam aturan maksimal dalam satu hari itu adalah 4 jam. Ya, kalau sudah lebih dari 12 jam misalnya, dia ternyata harus kerja lagi sampai 14, sampai misalnya 15 jam, 16 jam, maka besoknya itu tolong dikurangin waktu kerjanya. Ya, ini yang harus diperhatikan perusahaan. Jangan maunya karyawan itu masuk baik ya. Nanti karyawan itu sakit, barulah kita berasa nih kalau misalnya teman-teman ternyata karyawan-karyawan tersebut adalah orang-orang yang penting dalam hal dalam arti kata mereka ini memiliki kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh karyawan-karyawan yang lainnya. Ya ini biasanya di pabrik-pabrik ini ada beberapa orang yang memang secara spesifik mereka memiliki keahlian. Nah, ini harus benar-benar nih kita jaga orang-orang tersebut. Ya, kalau misalnya lebih dari itu wajib dikasih lembur. Kalau misalnya ternyata di tempat kerja melebihi NAB, ya mau nggak mau kita lakukan tadi. Ya, kontrol terhadap pengendalian terhadap faktor bahaya lingkungan kerja tersebut. Oke, pajanan singkat diperkenankan ini juga terkait dengan bahan kimia ya. Bahan kimia atau faktor bahaya kimia yang ada di tempat kerja. Nah, tenaga kerja itu hanya dimaksimalkan 15 menit kalau dia misalnya terpajan suatu bahan kimia. Ya harus terpaksa mau nggak mau kita mesti masuk. Kalau kita bicara hierarki kontrol ya kita lakukan eliminasi dulu. Oke. Substitusi oke. Rekayasa engineering oke kita lakukan. Tapi mau nggak mau harus masuk ini Pak. Mau nggak mau harus masuk ini Bu. Ya boleh, tapi maksimal hanya 15 menit aja ya. Ya kalau aku sih pada saat ada yang misalnya contoh sederhananya confined space lah. Ya di ruang terbatas. Kalau aku memberikan instruksi kepada anggota yang bekerja di area tersebut atau kontraktor yang bekerja di area tersebut itu nggak boleh lebih dari 10 menit. Ya karena kita nggak tahu kondisi dalam dari area confined space itu seperti apa. Oke, kadar kimia di udara tempat kerja tidak boleh melampaui meskipun dalam waktu sekejap. Indeks pajanan biologi terkait dengan biologi ya. Nah, kita masuk ke faktor bahaya masing-masing tadi ya. Faktor fisika, ini iklim kerja, kebisingan, getaran, radiasi, radiasi ultraviolet, medan magnet, tekanan udara, dan pencahayaan. Pak, pertanyaannya apakah diukur seluruh ini? Ya, apakah diukur? Kalau aku saranku adalah sesuaikan dengan yang ada di perusahaan teman-teman. Kalau misalnya ternyata nggak ada ultraviolet dan segala macam ya nggak usah. Ya. Tapi secara garis besar kalau misalnya ada ya secara menyeluruh diukur. Oleh siapa, Pak? Ya, kalau secara internal boleh saja sebetulnya dilakukan oleh seorang ahli K3 lingkungan kerja, boleh, boleh saja.
ya. Tetapi tadi kalau untuk pengajuan suket, ya surat keterangan dari yang ditandatangani oleh Disnaker, kepala Disnaker di daerahnya teman-teman masing-masing, itu biasanya diwajibkan untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan pihak lab ketiga, ya, yang sudah tersertifikasikan. Oke, ya, boleh nggak Pak internal? Boleh aja. Kita punya kok Pak peralatannya. Iya silakan. Ya, jujur kalau untuk peralatan, peralatan tuh mahal-mahal Pak dan harus dikalibrasi. Ya daripada beli mahal-mahal, misalnya aku ambil contoh ISBB, Indeks Suhu Basa Bola gitu ya. Misalnya terkait dengan iklim kerja ya. Nah, itu satu alatnya aja tuh bisa dapat mungkin satu Avanza kali ya. Daripada kita beli satu Avanza, ya mendingan kita pakai pihak ketiga aja. Ya banyak kok lab-lab di Indonesia ini yang udah sertifikasi, ya terutama kan. Oke, kita lanjut. Kedua, faktor bahaya kimia ya. Mempengaruhi aktivitas tenaga kerja bersifat kimia meliputi kontaminasi bahan kimia yang ada di udara berupa gas, uap, dan partikulat. Ini terutama buat teman-teman yang memang misalnya melakukan proses grinding misalnya, ya, atau melakukan proses pencacahan, ya, plastik misalnya, ya, atau kayu, ya, atau yang lain sebagainya. Nah, proses-proses ini bisa jadi menyebabkan ya adanya debu. Ya, baik itu mempengaruhi kesehatan kita dan karyawan kita, ya, atau yang kedua ada yang namanya dust explosion. Ya, ini kalau kita berbicara proses safety mungkin dari teman-teman udah ada lah ya. Kali ya terkait dengan proses safety itu adalah salah satu yang kita pantau juga. Ya, bagaimana debu-debu tersebut bisa saja mempengaruhi adanya ledakan. Karena kalau kita berbicara terkait dengan kebakaran ya atau peledakan lah ya, kita berbicara kebakaran, ada yang namanya apa? Segitiga api ya, segitiga api. Nah, debu-debu tersebut akan menjadi sebuah bahan. Ya, sumber bahannya apa? Nah, selain itu juga di udara ada yang namanya oksigen. Nah, tinggal satu lagi nih pemicunya nih. Yaitu apa? Yaitu panas. Mungkin bisa jadi di situ ada api terbuka, lagi melakukan pengelasan misalnya. Atau misalnya lagi ada friction, gesekan antara beberapa dua benda misalnya. Nah, ini yang bisa mempengaruhi dari tadi segitiga api tersebut. Ya, ini juga perlu perhatian lebih nih buat teman-teman semua. Ya. Oke, faktor biologi. Ini biasanya yang diukur adalah jamur dan bakteri serta virus. Ya, faktor biologi. Atau misalnya di tempat teman-teman nih yang berada di lokasi misalnya di Kalimantan atau Sulawesi misalnya ya. Atau misalnya di Sumatera yang di kelapa sawit misalnya ya, yang dekat dengan hutan. Ya, hutan tanaman industri di situ masih banyak hewan-hewan yang masuk ke area kita ya. Ular kobra lah ya. Contohnya dulu aku di sempat salah satu perusahaan ya, perusahaan sawit. Nah, jadi ada karyawanku ceritanya di situ lagi tiduran, ular kobra masuk tuh ke celananya. Mungkin dia say hello kali ya sama temennya ya. Nah, habis itu nggak kerasa, habis itu dia berdiri, oh ternyata ular kobra. Nah, itu juga salah satu faktor bahaya biologi yang harus kita perhatikan dalam kita memonitoring dan mengevaluasi terkait dengan faktor bahaya lingkungan kerja, dalam hal ini adalah biologi. Selanjutnya adalah faktor ergonomi. Nah, kalau faktor ergonomi ini adalah kesesuaian peralatan dengan posisi teman-teman semua tadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya di induction tadi, ya. Jadi teman-teman semua harus sesuai alat dengan postur tubuh teman-teman. Ya, atau teman-teman kalau misalnya alatnya memang nggak bisa dirubah, ya otomatis teman-teman yang harus mengadjust di situ. Teman-teman yang harus Oh, memang menyesuaikan. film Tera Safety, Pak. Oke, ini kayaknya kepencet kayak ya mic-nya ya. Oke, jadi kita harus menyesuaikan ya. Penyesuaian alat dengan orangnya. Kalau bisa sih alatnya menyesuaikan orangnya. Ini dilakukan pengecekan dengan menggunakan kuesioner biasanya. Ya, kita sebarkan kuesioner dalam kita menilai faktor ergonomi di suatu lokasi kerja. Oke, termasuk juga beban angkat terhadap tenaga kerja. Maksudnya beban angkat ini adalah
manual handling. Kita melakukan pengangkatan dengan manual. Ya, mungkin ada yang tahu berapa maksimal kita melakukan pengangkatan, berapa kilo? Kolom chat mungkin boleh. Ini oke. 15 kilo ya. Oh, kalau di tempat Mas Tres itu 15 kilo ya. Yang lain mungkin Faber-Castell ini ya, pensil segala macam itu ya. Oh, oke. Betul, Pak. Ya. Oke, jadi untuk pengangkatan maksimal itu sebenarnya boleh kita katakan di bawah 25 kilo ya. Kalau udah 25 kilo kita nggak boleh melakukan pengangkatan secara manual. Kalau 15 boleh nggak Pak? Ya boleh, tambah lebih bagus malahan. Ya, kita sediakan peralatan penunjang. Apa contohnya? Handlift lah, forklift lah ya. Jangan sampai teman-teman memaksakan mengangkat, tapi ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Low back pain misalnya. Ya oke, saat ini nggak kerasa apa-apa Pak Septian. Oh kita nggak ada kok Pak, biasa-biasa aja Pak, nggak kerasa apa-apa. Ya saat ini belum. Mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan nah, akan kerasa di situ. Ya oke. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor psikologi. Sebentar nih kok, melek lagi deh. Ya faktor psikologi yang mempengaruhi aktivitas kerja. Ini misalnya hubungan antar personal, antar personel yang ada di tempat kerja. Atau misalnya peran dan tanggung jawabnya nggak sesuai. Ya ini misalnya hubungan apa? Bukan hubungan ini ya, hubungan yang akrab banget gitu ya, pacaran atau suami istri bukan ya. Tapi hubungan interaksi sehari-hari dengan rekan kerja. Ya ini bisa dengan sangat mempengaruhi faktor psikologi seseorang. Atau misalnya ternyata beban kerja yang sangat berat dan tidak sesuai. Ya ini buat perusahaan-perusahaan yang ya kalau kita bilang perusahaan di negeri plus 62 ini atau Konoha ini sering banget ya. Satu orang dengan responsibility yang banyak banget. Ya apa katanya? Posisi kamu apa? Oh posisi saya sebagai palu gada Pak. Apa lu yang mau? Apa lu mau gua ada Pak. Terserah Bapak mau ngasih apa. Ya biasanya kan ada tuh ya di perusahaan-perusahaan. Wah udah dikasih satu, ternyata dia bisa. Oke dikasih dua. Oh ternyata dia bisa lagi. Dikasih tiga, dikasih empat. Ya akhirnya dia pusing sendiri. Atau misalnya ketidaksesuaian antara job desk-nya dengan apa yang menjadi pekerjaan memang dia inginkan gitu ya. Misalnya dia sebagai finance. Oh, kamu sebagai finance ya. Oh iya, tapi kamu besok tolong ke lapangan dulu ya. Cek elektrikalnya. Lah, apa hubungannya finance sama elektrikal? Misalnya seperti itu ya. Ini akan menyebabkan faktor psikologi dari seorang karyawan itu akan mungkin terganggu di situ. Ya, ini tadi ya secara garis besar penjelasannya dari masing-masing bisa teman-teman lihat nanti ya materinya. Mungkin kayaknya di-share sama teman-teman Lentera kayaknya ya. Oke. Nah, jadi tadi aku bicara bahwasanya di dalam sebuah perusahaan ya, di dalam menerapkan lingkungan kerja kita dibantu sama personel. Personel K3 lingkungan kerja yang dalam hal ini adalah seorang ahli K3 lingkungan kerja. Kalau ahli K3 lingkungan kerja bisa juga dinamakan sebagai hygiene industrial. Ya, hygiene industrial kalau misalnya kita di awal kita mendapatkan namanya HIMU. Hygiene industrial muda. Ya. Kalau selanjutnya, kalau di Kemenaker tuh sebenarnya untuk hygiene industrial itu masih sampai muda aja. Yang baru disusun kurikulumnya. Tapi di BNSP itu sudah ada sampai 3. Oke, hygiene industrial muda, hygiene industrial madya, hygiene industrial utama, himu, hima, dan hiu. Kalau teman-teman lihat rekan kerja teman-teman belakangnya tulisannya ada hiu, biasanya kalau di LinkedIn itu tulis ya belakangnya gelarnya panjang banget itu ya. Ya, misalnya Profesor Doktor Kiai Haji Ahmad siapa gitu ya Ahmad terus belakangnya SKM MKM belakangnya CT apa CT apa CASP dan segala macam itu disebutin belakangnya ya asal jangan ALM aja ya kalau ALM aduh itu udah beda alam kalau ALM ya ya mungkin belakangnya nih ada tuh biasanya ada tulisan hiu. Nah hiu ini bukan berarti dia suka berenang di laut ya.
Bukan, tapi dia adalah seorang hygiene industrial utama. Kadang ada tuh yang nulis di LinkedIn ya. Mungkin teman-teman bisa ketik aja tulis saja hiu. Nah, itu banyak tuh nama-nama orang yang belakangnya ada hiunya. Ya, bukan berarti mereka suka makan hiu atau bukan berarti mereka suka berenang. Ya, tetapi mereka sudah hygiene industrial utama. Training sertifikasi dari BNSP. Ya, ini kalau teman-teman berminat nih ada nih di Lentera Safety semuanya lengkap ini ya. Di ahli K3 lingkungan kerjanya itu ada, hygiene industrial mudanya ada, madianya ada, dan utamanya juga ada. Ya, personel K3-nya syaratnya apa sih, Pak? Nah, ini tadi ya, ada tiga, ahli K3 muda, madia, dan utama. Jadi ini adalah orang-orang yang berkompetensi untuk melakukan pengecekan terhadap lingkungan kerja. Mungkin setelah dilakukan pengukuran oleh pihak ketiga, perlu dilakukan perbaikan atau perlu dilakukan tadi hierarki kontrol, ya mau nggak mau seorang hygiene industrial itulah yang membantu atau ahli K3 lingkungan kerja inilah yang membantu proses pelaksanaan dari program-program keterkaitannya dengan lingkungan kerja. Ya ini tadi ya ahli K3 muda berpendidikan minimal diploma 3 nih buat teman-teman yang D3 bisa minimal D3. Ya ini diploma D3-nya ini apa aja sebenarnya? Nggak perlu teknik. Ya, kalau di pesawat angkat angkut, ya salah satu syarat ketiga yang lainnya adalah pesawat angkat angkut gitu ya, atau PUBT pesawat uap bejana tekan, atau PTP pesawat tenaga produksi, atau ahli K3 listrik gitu ya. Listrik. Nah, ini wajib kalau persyaratannya adalah minimal D3 teknik. Ya, D3 ST. Ya, teman-teman yang ST 12 bukan ST 12 ya, sarjana teknik maksudnya. Nah, itu bisa mengambil sertifikasi itu. Nah, itu kalau teman-teman yang ST tadi itu bisa mengambil sertifikasi tersebut. Nah, di mana di Lentera Safety bisa. Oke, ya ini syaratnya ya ahli K3 muda, Madya dan Utama ini minimal D3 berpengalaman 1 tahun. Ya, terus ini yang ini Madya ini 3 tahun, yang Utama ini 5 tahun. Ya, ini nanti trainingnya kalau yang muda ini 5 hari ya, karena dia ada sertifikasi dari kementeriannya dan ada SKP-nya, SKP-nya ya surat keputusan menteri. Dan kalau yang Madya ini biasanya 3 hari. 2 hari itu adalah trainingnya dan 1 hari itu adalah uji kompetensinya karena sertifikasinya dari BNSP. Sama kayak ahli K3 utama ini ya. Ya atau hygiene industrial utama ini juga sama BNSP juga. Karena kalau di Kementerian Tenaga Kerja ini belum ada SKP yang menerbitkan Madya sama Utama. Masih hanya sebatas muda aja. Tapi nggak apa-apa. Ya kalau udah punya muda itu udah bagus sebetulnya. Oke, lisensi berlaku 5 tahun. Ya permohonan 30 hari sebelumnya. Oke, ini ya tugas dan tanggung jawab nanti teman-teman bisa baca lah. Ya intinya mengukur faktor-faktor bahaya lingkungan kerja tadi. Nah, kita masuk yang kedua. Setelah kita lakukan pengendalian atau kita melakukan monitoring terhadap lingkungan kerja, yang selanjutnya adalah pengelolaan limbah industri atau kita bilangnya adalah pengelolaan lingkungan terkait dengan limbah industri yang ada di perusahaan teman-teman masing-masing. Kalau kita berbicara menurut aturannya ya nanti ada setelah ini ya ada 3 jenis pencemaran yang ada di perusahaan. Yang pertama adalah limbah cair, selanjutnya adalah limbah B3, dan selanjutnya adalah limbah udara. 3 hal ini teman-teman semua ya kalau kita berbicara 3 hal ini teman-teman harus melakukan pemantauan dan harus serta wajib dilaporkan. Sorry tadi ada telepon sedikit ya. Jadi wajib dilaporkan terutama buat teman-teman yang sudah proper nih, yang udah proper siapa aja nih? Perusahaannya udah proper, ayo. Boleh di kolom chat saya Pak, boleh. Oke, ya yang udah proper-proper. Oke, ini ada sebentar. Oke, ya. Nah, ini dilakukan pemantauan oleh perusahaan-perusahaan teman-teman semua. Ya, dibantu oleh personel yang memang berkompeten untuk memantau 3 hal ini sesuai dengan
PP 22 tahun 2021. Ya, kita masuk ke materinya sebentar. Ya, ini dasar hukumnya ya. PP 5 tahun 2021, ya PP 22 tahun 2021 ya. Nah, dan masing-masing fasilitasnya ya seperti misalnya kita ambil contoh TPS B3 itu harus ada yang namanya rincian teknisnya, ibaratnya izinnya lah ya. Atau misalnya kita punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah atau kita bilangnya biasanya WWTP ya, Wastewater Treatment Plant ya, atau kita punya cerobong ya untuk melakukan pengeluaran limbah atau emisi udara kita. Nah, itu juga harus memiliki persetujuan teknisnya. Ya, sebelum teman-teman mengajukan, misalnya teman-teman belum melakukan pengajuan di sini ya, AMDAL atau RKL RPL. Nah, sebelumnya teman-teman wajib memiliki persetujuan teknis atau rincian teknis tadi ya, dan juga nih beberapa persyaratan ya, SLF, persetujuan bangunan. Nah, ini harus dimiliki terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan pengajuan terhadap dokumen lingkungan teman-teman semua. Ya, kalau di perusahaan ya. Nah, tadi kalau nggak salah ada yang dari DLH ya, mana sebentar. Ada yang dari DLH juga tadi ya. Ya, kalau bisa dari DLH ya mungkin minta saran ke DLH itu seperti apa. Oke, ya ini strukturnya dalam PP tadi. Ya, ada babnya ada berapa nih? Ada 13 ya. Ada 534 pasal. Panjang, Pak, panjang. Nanti teman-teman bisa download. Ya, nggak usah diapalin juga. Nggak bakal. Ya, ini teman-teman tahu aja, sekedar tahu. Nggak usah diapalin. Ngapain diapalin 500 lembar ya? 534 pasal. Ya, berapa lembar itu totalnya? Oke, ini daftar lampirannya. Ya, lampiran 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita lebih fokus ke air, mutu air, udara, dan juga limbah B3. Oke, eh, Permen 5 2021 terkait dengan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi atau kita bilangnya SLO ya. Nah, ini juga harus dimiliki oleh fasilitas teman-teman semua. Ya, tadi misalnya punya WWTP harus ada SLO-nya dan harus ada persetujuan teknisnya juga. Oke, ini lampiran-lampirannya nanti teman-teman bisa baca. Jenis persetujuan teknis ada baku mutu air, baku mutu emisi, limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas Andalalin. Nah, ini masuk ke dalam persetujuan teknis yang ada di PP 22 tahun 2021 di pasal 43. Menurut Permen LHK 5 ya tahun 2021 pasal 3 ya ini semua pembuangan air limbah ke badan air, pembuangan air limbah ke formasi tertentu, ini air limbah ke formasi tertentu juga, ini air limbah untuk aplikasi ke tanah dan pembuangan air limbah ke laut. Ini menjelaskan secara spesifik ke pemenuhan baku mutu air. Oke, bentar. Polda Jawa Barat, mau saya seringnya tidak muncul. Oh, tidak muncul. Yang lain gimana? Muncul nggak? Search screen-nya. Bentar. Ini kalau training online ini kendalanya kadang gitu ya. Ada di beberapa peserta yang nggak muncul. Oke, ya kita masuk ke parameter yang pertama, pengelolaan air limbah. Kalau kita berbicara limbah cair atau air limbah, itu merupakan sisa aktivitas manusia atau proses industri, ya ini secara garis besar proses industri ya, yang berbentuk cair yang mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ya, berasal dari mana aja? Rumah tangga, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Karena kita fokusnya di sini adalah air limbah industri, ya berarti sumbernya berasal dari proses produksi. Ya, proses produksi yang terjadi di sebuah perusahaan atau di sebuah industri. Ya, kita berbicara di sebuah pabrik misalnya ya. Jadi kita punya produk. Nah, di samping kita punya produk, kita juga punya yang namanya limbah. Ya, yang salah satunya adalah apa? Limbah cair ini. Itulah yang wajib kita lakukan pengelolaan. Karena selama kita melakukan proses produksi, insya Allah hampir di semua bisnis itu rata-rata menggunakan bahan kimia. Ya, bahan kimia berbahaya. Kalau kita istilahkan di Kementerian
Tenaga Kerja itu BKB judulnya. Ya, kalau kita istilahkan di Kementerian Lingkungan Hidup, ya ini sebenarnya kalau kita bicara dua hal tadi ya, lingkungan kerja itu biasanya yang memantau adalah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kalau ini itu lebih banyak ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ini dua menteri nih, dua menteri yang kita bahas, dua kementerian yang kita bahas. Nah, kalau kita berbicara di dalam Kementerian Lingkungan Hidup, ya maka namanya bukan BKB tetapi namanya adalah B3. Ya, oke. Kita masuk ke air dulu nih. Nah, ini parameter-parameter yang dilihat ya. Ini contohnya ke parameter baku mutu air sungai karena biasanya teman-teman melakukan pembuangan di effluence teman-teman itu dialirkan ke anak sungai. Ya, ada juga yang ke laut, ada Pak, ada. Tapi kebanyakan kalau industri, kita bicara industri ya. Contohnya kayak misalnya di Jawa Barat lah, di situ ada Kalimalang misalnya ya. Terus yang di Jakarta ada Ciliwung misalnya, atau misalnya yang di Jawa Barat juga ada atau di daerah-daerah lain ya ada Sungai Bengawan Solo dan segala macamnya. Nah, maka dari itu perlu kita perhatikan berapa sih baku mutu air sungai tersebut. Nah, ini apa yang dilihat parameternya? Yang pertama adalah pH, terus kekeruhan, TSS, BOD, COD, DO, total coliform, suhu, logam berat sampai zat organik. Ini yang kita lakukan pemantauan. Ya, kita melakukan pemantauan terkait dengan limbah cair, kita melakukan pemantauannya setiap bulannya. Ya, itu yang kita laporkan. Oke, ini ya pengelolaan air limbah. Kita lihat apa aja neraca air limbah yang menggambarkan seluruh sistemnya ada. Deskripsi instalasi pengelolaan air limbah, ya itu harus ada juga. Ya, terus informasi yang menjelaskan upaya dilakukan pengelolaan air limbah, prosedur operasional, standar tanggap daruratnya, minimal harus ada SOP-nya, SOP IPAL, biasanya itu yang dilihat. Ya, dan mengenai upaya yang dilakukan untuk penanganan sludge. Nah, ini yang kadang masih menjadi perdebatan. Ya, sludge di IPAL itu seperti apa? Ya, karena kalau sludge ini kan sisa-sisanya ya, ibaratnya ampas-ampasnya. Ya, oke. Pemantauan lingkungan, titik pemantauannya di mana? Nah, juga ini harus kita lakukan atau kita tentukan di sebelah mana kita melakukan pemantauan terhadap air limbah cair yang kita buang. Ya, oke, larangan tidak boleh membuang air limbah sekaligus dalam satu pembuangan, mengencerkan air limbah dalam upaya pentaatan batas kadar, membuang air limbah di luar titik pentaatan. Ya, biasanya sih ada indikatornya setelah titik pentaatan itu. Ya, apa apa contohnya Pak? Ya, misalnya di situ ada flora dan fauna, misalnya ikan ya. Nah, indikatornya ikan. Kalau ada ikan, biasanya airnya sudah dikelola dengan baik. Kalau ikannya pada mati, nah biasanya itu ada sesuatu tuh pasti ya. Tapi kalau misalnya ini buat teman-teman yang di mana nih, ya Bekasi, Karawang, itu kalau misalnya air limbah udah dibuang, wah, terus em, warnanya berubah dikit aja, wah itu banyak tuh. Yang kemarin lagi viral ya, ormas-ormas yang datang ya. Jadi banyak tuh ormas-ormas tuh yang datang atau justru masyarakat sekitar ya. Berubah dikit saja warnanya itu merupakan salah satu indikator biasanya terjadi pembuangan limbah yang tidak sesuai. Oke, ini kewajibannya tadi ya. Air limbah di titik perawatan setiap bulannya, ya setiap bulannya. Air limbah di titik inlet setiap 6 bulan sekali. Oke, melaporkan hasilnya di setiap 3 bulan sekali. Kalau misalnya langsung dibuang ke laut, ya otomatis 6 bulan sekali pemantauannya. Oke, tadi titik koordinatnya outletnya itu 3 bulan sekali. Perhitungan beban air limbah bulanan dari inlet air limbah selama 6 bulan sekali. Perhitungan efisiensi pengelolaan air limbah setiap 6 bulan sekali. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpahan air hujan. Ini biasanya kita nyebutnya open drain sama closed drain ya. Jadi jangan sekali-kali teman-teman satukan antara si open drain dan closed drain. Kalau teman-teman satukan si closed drain ini dengan open drain bisa-bisa ke badan air itu belum dikelola dengan baik ya, atau limbahnya udah langsung keluar aja tuh atau bocor. Nah, ini yang biasanya terjadi pencemaran lingkungan. Ya, memiliki pengelolaan dan saluran air limbah kedap kedap air ya nggak bocor gitu ya. Memiliki alat ukur, oke, debit air dan lain sebagainya, TSS, TDS dan segala macamnya ya. Itu teman-teman harus punya, pH termasuk pH juga.
yang memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan limbah. Kalau misalnya terjadi kebocoran harus gimana, dialirkan kemana. Oke, tanggap darurat kalau misalnya terjadi pencemaran. Nah, ada personelnya. Personelnya ini adalah orang-orang yang diamanahi untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran limbah cair tadi atau air tadi. Ya. Nah, kalau teman-teman yang di sini misalnya dia sebagai supervisor ke atas, biasanya ditrainingkan terkait dengan PPPA. Ya, penanggung jawab pengendalian air. Ya, kalau misalnya teman-teman yang operator WWTP, nah itu biasanya ditrainingkan terkait dengan pengelolaan limbah cair tersebut adalah Popal. Ya, ini sertifikasi BNSP, trainingnya 2 hari, 1 hari uji kompetensi berarti 3 hari. Ya, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini ya dapat dikenakan sanksi administratif. Ya, ini ada PPPA. Nah, kita masuk ke pengelolaan limbah B3. Limbah B3 limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kalau kita bicara di sini limbah B3 berarti dia sudah setelah proses produksi, ya. Kalau kita bicara B3 biasanya adalah raw materialnya teman-teman. Karena raw material teman-teman banyak ya yang bahan kimikal. Nah, itu kita bilangnya adalah B3, bahan berbahaya dan beracun. Setelah kita melakukan proses produksi, nah akan menjadi sisa dari proses produksi kita namakan sebagai limbah. Nah, maka dari itu perlu bagi kita apabila kita memiliki limbah B3, perlu kita lakukan penyimpanan dengan baik di tempat yang sudah memiliki izin. Pak, saya mau memanfaatkan, gimana Pak? Ya silakan, tapi harus punya izinnya juga. Persetujuan teknisnya untuk pemanfaatan limbah B3. Oke. Kalau misalnya itu sudah, baru bisa teman-teman sambil jalan bisa bikin yang namanya izin lingkungan. Oke, limbah B3. Ya, kalau kita berbicara limbah, ada limbah B3, ada limbah non B3. Dalam hal ini adalah limbah non B3 kita bisa kategorikan sebagai limbah non B3 terdaftar. Ya, ada 9 jenis yang semua limbah B3 secara khusus. Limbah non B3 dari pengecualian limbah B3 per pelaku usaha. Oke, ada limbah B3. Nih ada di lampiran 9. Nanti teman-teman bisa buka di PP 22 tahun 2021. Ini sebelumnya ada PP 101 2014. Nah, setelah ada PP 22 2021, PP 101 ini ya menggantikan PP 101 ini. Oke, ini daftarnya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ada nggak nih Pak yang ada di tempat teman-teman masing-masing ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada. Ya, ini daftar limbah non B3 yang sudah dikeluarkan bukan sebagai limbah B3 sebetulnya. Ya, tapi masih banyak nih contohnya apa? Fly ash, bottom ash. Itu masih banyak di beberapa daerah yang mengkategorikan masih sebagai limbah B3. Ya, karena mungkin dirasa maslahatnya atau kalau misalnya tidak dikategorikan sebagai B3 akan menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, tidak baik bagi perusahaan. Nah, makanya di beberapa daerah sih masih masuk sih. Yang masih masuk ke dalam limbah B3. Oke, izin pengolahan limbah, persetujuan teknis, pengolahan limbah B3, persetujuan lingkungan, kewajiban pelaporan dilakukan post audit. Ini ada di aturannya ya, PP 22 tahun 2021 dan Permenhak 6 tahun 2021. Nanti teman-teman bisa buka, bisa baca. Ya, tadi kalau yang PPPA teman-teman bisa training terkait dengan pengendalian pencemaran air di PPPA dan Popal. Nah, kalau B3 ini teman-teman bisa training terkait dengan PPLB3 dan OPLB3. Ya, untuk memenuhi kalau teman-teman ingin menerapkan atau teman-teman perusahaannya sudah memiliki izin lingkungan. Nah, untuk melakukan pengendalian yang harus ada orang yang kompeten. Nah, orang kompeten ini harus memiliki training tersebut. Ya, ini pengolahan limbah B3 ada di dalam lampiran tadi ya. Nanti teman-teman bisa lihat ini. Kalau yang B3 memerlukan persetujuan teknis lagi-lagi ya dan integrasi ke persetujuan lingkungan ya, atau izin lingkungannya lah ya. Oke, 9 jenis limbah yang semua limbah B3. Ini limbah non B3 dari pengecualian limbah B3 tadi. Ini biasanya kalau yang ini limbah non B3 khusus ini yang biasa ya. Misalnya teman-teman punya
limbah domestik, ekonomis, nah itu bisa dimasukkan ke sini. Ini tadi 9 jenis limbah non B3, nih teman-teman lihat. Nah, ruang lingkup pengelolaan limbah B3. Kita bicara pengelolaan limbah B3 itu ada di pasal 274 sampai 449. Intinya adalah ini kita lakukan ini. Penetapan limbah B3, ini penetapannya di dalam izin lingkungan biasanya kita memiliki limbah B3 apa saja itu masuk di dalam izin lingkungan kita dengan kode limbahnya yang berbeda-beda. Ya, kalau bisa kita lakukan pengurangan, alhamdulillah. Ya, kalau tidak berarti kita lakukan penyimpanan. Nah, setelah kita penyimpanan terus kita kumpulkan, nah baru diangkut oleh pihak ketiga yang sudah tersertifikasi. Oke, pihak ketiga ya. Kalau misalnya Pak, perusahaan saya udah punya izin Pak untuk transporter gitu ya, silakan, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya belum, teman-teman harus memiliki agreement atau MOU dengan perusahaan yang memang dia memiliki izin terkait dengan pengangkutan limbah B3. Oke Pak, pengelolaan limbah B3, saya ini bisa manfaatin sama pengelolaan Pak perusahaan saya. Ya silakan, tapi harus punya izinnya tadi. Ya persetujuannya tadi, persetujuan teknisnya harus sudah punya juga. Oke Pak, saya punya proses penimbunan dan dumping Pak, ada fasilitas saya Pak. Ya berarti harus punya izinnya lagi. Ya, oke, sampai yang terakhir pembiayaan sistem tanggal darurat dan pembiayaan ini juga wajib dimiliki oleh perusahaan. Ya, ini tadi ya izin TPS B3 terintegrasi dalam NIB atau dokumen AMDAL atau UKL-UPL-nya ya. Ini tergantung kalau teman-teman yang berdiri sendiri di sebuah lahan misalnya, itu teman-teman bisa bikin bikin mulai dari tadi izin TPS-nya atau rinteknya, rincian teknisnya. Nah, setelah itu diintegrasi ke dalam dokumen lingkungannya, ya bisa bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tadi misalnya siapa ya, yang ada di Bekasi, Cikarang misalnya atau Karawang, kan banyak tuh kawasan industri. Nah, kalau teman-teman ingin bikin rincian teknisnya atau persetujuan teknisnya itu harus mengikuti izin lingkungan dari kawasannya. Ya, dan program-program teman-teman masukkan ke dalam RKL, RPR rinci yang harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan yang dimiliki oleh kawasan. Ya, oke, kewenangan penerbitan Pertek, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, ini tergantung ya pengumpulannya seperti apa skalanya. Ya, ini biasanya tergantung permodalannya. Entah dia itu permodalan dalam negeri, PMDN atau PMA. Tapi sih setauku saat ini ya itu udah diserahkan semua ke daerah ya untuk persetujuan teknisnya ya. Nah, yang kalau di kawasan siapa Pak yang bikin persetujuan teknisnya? Ya kawasan. Karena masuk ke dalam izin lingkungan yang dimiliki oleh kawasan. Oke. Nah, di sini ada personelnya juga tadi PLB 3 dan OPLB 3. Ini adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan aturan. Ya, oke, dia melakukan pencatatan di neraca limbah gitu ya, berapa masuk, berapa keluar, ya berapa yang diangkut. Nah, ini tanggung jawab dari teman-teman PLB 3 ataupun OPLB 3 tersebut. Ya, biasanya sih teman-teman operator terkait dengan TPS ya, operator TPS ini harus disertifikasi untuk memenuhi peraturan. Ya, PLB 3 biasanya dimiliki oleh atasannya, ya dia yang melakukan tanggung jawab terhadap pengelolaan limbah B3 yang ada di dalam perusahaan. Oke, kita masuk yang ketiga, pengelolaan limbah udara atau emisi udara. Ya, kita melakukan serangkaian tindakan untuk mengurangi dan mengendalikan emisi polutan udara dari berbagai macam sumber, baik itu industri, transportasi, ya. Kalau kita berbicara di sini industri, ya berarti dari perusahaan teman-teman masing-masing. Ingat, ini biasanya dilakukan untuk teman-teman yang memiliki cerobong, ya, yang memiliki emisi buang. Ya, kalau misalnya ternyata di bawah ambang, biasanya tergantung. Kalau kita bisa melakukan penapisan di snaker, ya di snaker di DLH, sorry, DLH itu mungkin bisa saja teman-teman tidak perlu membuat perteknya, persetujuan teknisnya untuk
cerobongnya teman-teman. Kalau misalnya dianjurkan, ya itu biasanya uh, disarankan, ya ya mau nggak mau harus bikin RTEK-nya. Ini baku mutu airnya, baku mutu udaranya, ya SO2, NO2, PM10, PM25, O3, CO, HC, ya hidrokarbon. Oke, ini dasar hukumnya tadi udah. Ya, contoh baku mutunya apa? Ini bisa teman-teman lihat. Ya, ini teman-teman lakukan pengukuran dengan pihak ketiga, dapat nggak? Dapat nih biasanya hasilnya. Nah, setelah itu, kalau misalnya ternyata di atas, ya mau nggak mau harus melakukan pengendalian. Oke, membuang emisi secara langsung larangannya ya. Larangan harus dilakukan pengelolaan dulu sebelum membuang ke udara. Yang melakukan pembuangan emisi non fugitif tidak melalui cerobong, ya misalnya melalui jendela-jendela gitu ya, misalnya nggak boleh. Yang menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali di luar dari proses operasional kegiatan. Tindakan lain yang dilarang dalam persetujuan lingkungan dan ketentuan perundang-undangan. Kewajibannya apa? Sebuah perusahaan yang memiliki alat pengendali emisi. Ya. Nah, apa itu alat pengendalinya? Nah, makanya teman-teman untuk lebih lanjutnya detailnya ya teman-teman bisa ikuti trainingnya ya PPPPU ya P 3 kali U ya PPPU ya terus habis itu POIPU. Nah, nanti akan lebih detail lagi, lebih jelas lagi di situ dijelaskan mengenai alat pengendali emisi, program-programnya bagaimana ya, baku mutunya seperti apa, persyaratan teknisnya pada saat pengambilan sampel itu bagaimana ya, memantau mutu udara ambien itu seperti apa, pengurangan dan pemanfaatan kembali ya, tadi emisi udara yang bisa nggak kita melakukan pemanfaatan ya, kalau misalnya bisa ternyata bisa kita gunakan untuk proses produksi lagi ya nggak ada masalah gitu misalnya. Terus ini yang ke selanjutnya tadi memiliki penanggung jawab, melakukan perhitungan beban emisi, sistem tanggap daruratnya dan melaporkan secara menyeluruh ya di laporan lingkungannya ya. Laporan 6 bulan biasanya teman-teman ya laporkan. Oke, standar teknis pemutuan baku mutu, parameter dan nilai baku mutu emisi, desain alat pengendali emisinya itu seperti apa, lokasi titik pengambilan sampling, sumber emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinatnya, sarana prasarana pengambilan sampel dan lokasi serta titik pemantauan udara ambien ini harus ditentukan. Ya, kalau kita berbicara udara ambien, kita mempertimbangkan juga teman-teman semua, ya bagaimana efek dari emisi udara yang kita keluarkan kemana ke masyarakat kalau bisa ya. Oke, ini untuk kode KBLI emisi rendah, ya yang diekskludkan biasanya. Nanti teman-teman bisa lihat di KBLI-nya ada nggak eh, perusahaan teman-teman masing-masing. Nah, personelnya untuk melakukan pengendalian ini itu ada PPPU dan juga POIPU. Kalau PPPU biasanya ini udah levelnya adalah manajerial, supervisor ke atas, supervisor up. Ya, untuk melakukan atau bertanggung jawab terhadap pengendalian emisi tadi. Ya, kalau yang POIPU ini biasanya teman-teman operator. Ya, identifikasi sumber-sumbernya. PPPU ini biasanya juga sampai dia harus tahu sumber-sumber emisi ini berasal dari mana saja. Ya, yang nantinya akan masuk ke cerobong. Oke, Pak, kita punya 10 cerobong. Nah, sumber emisi dari masing-masing cerobong ini dari mesin apa aja misalnya. Ya, karakteristiknya bagaimana? Terus peranan penting dan strategi untuk pemantauannya seperti apa? Ya, dan ya pasti sertifikat dari BNSP. Nah, POIPU itu mengetahui atau memantau, memonitor, ya, apakah peralatan yang dipasang tadi sudah sesuai apa belum? Ya, sudah berfungsi dengan baik atau belum? Ya, dan juga melakukan perawatan terhadap tadi, terhadap peralatan pengelolaan pencemaran udara tadi sebelum dilepas ke udara, sebelum dilepas ke alam gitu ya, udara bebas. Oke, sanksi ya sama tadi PPPA, PLB 3 atau tadi Popal ya OPLB 3, POIPU atau PPPU ya ini harus betul-betul dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah kompeten. Kalau belum punya gimana Pak? Ya silakan trainingkan. Ya silakan trainingkan skema ini supaya teman-teman punya
personel yang kompeten sehingga perusahaan tidak mendapatkan sanksi tambahan kalau misalnya tidak memiliki personel tersebut. Ya, oke. Kesimpulan. Nah, ini udah terakhir nih kita nih. Wah, udah selesai aja nih ternyata ya. Masih juga 14.30 ya. Nggak apa-apa, nanti kita banyakin tanya jawabnya aja. Jadi kesimpulannya tadi di lingkungan kerja ya wajib bagi perusahaan untuk memiliki ahli ketiga lingkungan kerja ya yang berkompeten dengan dibuktikan oleh sertifikat tadi ya hygiene industrial muda minimal ya dan juga ahli ketiga lingkungan kerja untuk menerapkan program-program keterkaitannya dengan lingkungan kerja. Kalau misalnya ternyata belum punya, silakan ditrainingkan. Ya, yang kedua wajib bagi perusahaan untuk melakukan pengujian lingkungan kerja minimal 1 kali setahun. Ya, tadi faktor apa aja? Faktor bahaya fisika, tadi kebisingan, pencahayaan, ya, iklim kerja, suhu, temperatur dan segala macamnya tadi ya. Itu wajib dilakukan pengukuran. Kalau bisa dilakukan pengukuran secara eksternal karena hasil akhirnya adalah suket, surat keterangan. Oke. Dan yang kedua adalah faktor bahaya kimia. Ini bahan-bahan kimia, debu, kimia, ya itu kita lakukan pengukuran juga di situ. Yang ketiga adalah faktor bahaya biologi tadi dari hewan-hewan atau mikroorganisme yang ada. Oke. Terus selanjutnya adalah faktor bahaya ergonomi. Ya kesesuaian peralatan dan program-program teman-teman semua terkait dengan kesesuaian peralatan dengan pekerjanya supaya ini kaitannya dengan penyakit akibat kerja di kemudian hari karena kalau kita berbicara penyakit akibat kerja ada yang akut ada yang kronis ya akut ini langsung saat itu juga kronis ini bisa jadi mendatang nah ergonomi ini merupakan salah satu penyebab penyakit kronis ya yang diderita seseorang. Ya, oke. Limbah industri tadi ya kesimpulan selanjutnya limbah industri wajib bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan tadi ya. Air limbah, ya limbah B3 dan pencemaran udara atau emisi udara. Ya, dengan membuat program-program yang sesuai serta yang keempat wajib memiliki personel yang kompeten bagi setiap pengelolaan lingkungan tadi. Ya, 3 hal tadi. Pencemaran air, pencemaran limbah B3 dan pencemaran emisi udara. Nah, ini wajib ada orang yang memiliki kompetensi, dibuktikan apa kompetensi, otomatis sertifikat. Nah, berarti di situ wajib untuk mengikuti training ya atau pelatihan terkait dengan tadi lingkungan. Ya, baik itu udara, air ataupun limbah B3. Ya, oke. Jaga lingkungan kita saat ini untuk anak dan cucu kita di masa mendatang ya. Kita pengen apa yang kita rasakan saat ini dirasakan juga oleh anak serta cucu kita beberapa generasi mendatang. Ya, jangan sampai kayak isu sekarang ya. Ya, Raja Ampat ditambang. Ya, dia nggak memikirkan bahwasanya masa depan itu seperti apa. Ya, oke. Ya, terima kasih. Mungkin itu pemaparan webinar di siang hari ini ya. Ini kecepatan 30 menit nggak apa-apa lah ya karena kan kita webinar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya banyak nih udah banyak pertanyaan nih gimana nih sistemnya Mbak Tiara aku bacakan atau langsung aja dijawab nih gimana nih? Karena udah banyak banget nih pertanyaannya. Iya, betul Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Septian Julifar atas pemaparan materi yang sangat informatif. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya Pak. Ya, ini kebetulan sudah banyak nih yang tanya di kolom chat. Silakan kepada para peserta jika ada yang ingin ditanyakan lagi untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa juga melalui fitur raise hand ya. Ini kita pilih acak aja atau bagaimana nih Pak? Nggak Karena apa-apa banyak ya kebetulan yang dibacain aja satu-satu. Mau waktunya kan oke. masih banyak. Baik Pak, ini dari ada Bapak Tresde Indarto ya Bapak dari PT AW Faber Castle. Pertanyaannya,
Apakah diperbolehkan limbah B3 untuk dikembalikan ke supplier karena akan digunakan kembali untuk material yang sama seperti isi ulang? Contoh kemasan B3 atau drum, jika diperbolehkan, dokumen apa saja Pak yang dibutuhkan? Oke, ya ini biasanya terkait dengan drum drum atau IBC tank ya. Ini siapa nih, Mas Indarto ya, Mas Tres ya. Iya. Nah, boleh boleh nggak kita kembalikan ke supplier? Ya boleh aja sebenarnya. Ya, karena itu kan masih kemasan masih dipakai, Hmm. bukan atau belum masuk ke dalam limbah B3 sebetulnya. Ya, tapi pada saat proses penukarannya, ya kalau bisa kita nyatakan bahwasanya itu bukan limbah, belum menjadi limbah. Oke, tapi masih kemasan yang digunakan untuk B3-nya. Itu mungkin jawaban dari aku, Mas Tres. Jadi nggak perlu masuk logbook limbah ya, Pak? Nggak perlu. Kan Hmm. nggak dirimu jadikan limbah kan. Iya. Ya, dibalikin langsung ke supplier. Ini aku juga menggunakan itu di beberapa aktivitas pabrikku ya Hmm. sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa chemical kita, nah itu harus ditukar. Ya, ditukar Hmm. misalnya IBC-nya atau drumnya. Ya itu langsung aja nggak perlu. Yang penting ada MOU kerjasamanya dengan pihak ketiga tersebut. Oh, cukup MOU. Ya, karena Ya, itu ya. belum dikategorikan sebagai limbah B3. Hmm. Hmm. Ya, karena Baik, baik. kemasannya kan masih digunakan. Kecuali ya kemasannya dirimu Mas Mas siapa tadi? Stres, stres. Mas Stres cuci, terus habis itu Mas Stres pemanfaatan. Nah, Nah, lagi. oh, ini enggak, kita habis ya kita langsung. Iya, aku paham itu. Hmm. Ya, ya. Makasih Pak Septi. Oke, sama-sama. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Lanjut, Mbak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak dari Ya. Pak Rizal Hidayat nih. Izin bertanya Pak Septian terkait kasus yang sangat hangat dibincangkan pada saat ini. Bagaimana Dinas KLHK menangani limbah sampah yang mungkin sudah banyak memakan racun limbah sampah B3 di kawasan Bekasi. Bahkan banyak tercemar lingkungan dan pemukiman. Nah, apakah di KLHK tidak ada penanganan dari pihak K3AL? Terima kasih. Oke, Silakan Pak. ya. Kasus yang hangat dibicarakan. Waduh, ya ini Bantar Gebang ya. Ya, memang kalau kita berbicara sistem pengelolaan sampah di Indonesia ini masih jauh dari kata baik kalau kita bicara. Kita punya TPS, ya oke TPS, tapi belum ada pemisahan antara sampah organik, anorganik, dan limbah B3 di situ. Mungkin di perusahaan teman-teman punya program terkait dengan pemilahan sampah tersebut. Tapi pada saat proses pengangkatannya, pengangkutannya, tetap aja disatuin. Ya, apakah KLHK punya program untuk menangani itu? Harusnya sih punya, ya. Ya, harusnya mereka sudah berkomitmen untuk melakukan penanggulangan terhadap limbah tersebut ya, sampah tersebut. Karena di dalamnya bukan hanya ada sampah domestik saja, tetapi ada limbah B3 juga. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan dan PR ke depannya untuk teman-teman dari KLHK khususnya. Ya, mungkin bisa bekerja sama dengan negara-negara asing yang sudah menerapkan pengelolaan sampah dengan baik. Ya, kita ambil contoh nggak usah jauh-jauh lah, Singapura. Ya, dia punya pulau khusus untuk mengelola sampah-sampahnya. Ya, mungkin bisa kita membuat sistem seperti itu. Atau mungkin dengan di Jepang. Di Jepang itu sampah-sampah itu udah dipilah dari di rumahnya masing-masing. Ya, entah itu organik, anorganik. Nah, dan itu pengangkutannya itu beda hari. Kalau misalnya kita telat aja ngangkut, ya misalnya kita nih punya sampah organik, harus kita angkut di hari ini misalnya. Kita nggak naruh di tempat yang telah disepakati. Nah, itu nggak akan diangkut. Sampah kita disuruh bawa lagi pulang ke rumah. Nah, mungkin ketegasan sih kalau aku bilang ya. Ketegasan dari pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah itu sendiri. Karena kalau kita bicara kayak di pabrikku daur ulang plastik, belum ada kewajiban untuk perusahaan-perusahaan ya contohnya FMCG dan segala macam untuk menggunakan plastik daur ulang. Nah, jadi banyak nih, masih banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh KLHK pada saat ini khususnya ya terkait dengan pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa. Ya, tidak ada penanganan sebetulnya udah ada, tapi mungkin belum maksimal. Ya, karena nggak mungkin di Bantar Gebang ya udah dibiarin geletak gitu ya. Ya pasti sudah ada pengelolaan. Nah, kalau salah satunya adalah
tadi pemilahan plastik yang biasanya menguntungkan ya. Karena saat ini kalau kita bicara plastik ya terutama karena kebenaran backgroundku adalah pabrik plastik gitu ya. Nah, masih banyak yang belum dimanfaatkan. Karena Indonesia ini termasuk nomor 2 apa nomor 3 gitu untuk sampah plastik yang terbanyak di dunia. Masih belum dimanfaatkan. Masih hanya sekitar 10-15% saja yang dimanfaatkan. Nah, alangkah lebih baiknya ke depannya semoga ya pemerintah punya terobosan-terobosan baru dan peraturan baru supaya apa? Supaya sampah-sampah itu bisa dikelola dengan baik. Ya, mungkin itu jawaban dari aku Mas Rizal Hidayat. Oke, lanjut Mbak Tiara. Aku sambil minum ya, Mbak. Kita lanjut ya Pak dari pertanyaan Haji Sudaji dari PT Pensilit Indonesia. Untuk boiler, apakah perlu pakai praktek atau cukup uji alat saja? Terima kasih. Oke, bukan boilernya, tapi cerobongnya, Mas Aji. Ya, cerobongnya, cerobong emisinya. Pembuangan emisi dari cerobong boilernya itu yang butuh perteknya. Kalau boilernya sendiri, itu butuhnya adalah uji riksa. Uji riksa, ya Pak. Ya, uji riksa dari PJK kita. PJK 3. Nah, ini Siap. si teman-teman Lentera nih punya nih. Sekalian jualan. MSI Betul ya Pak. namanya. Betul MSI Kak. dia Nanti punya untuk saya uji riksa boiler, PAA, ya kebakaran, PTP, ya itu punya semuanya teman-teman dari Lentera ini ya. Nah kalau untuk alatnya ya uji riksa aja. Ya tapi tadi tergantung boilernya ini kapasitasnya berapa Mas Aji ya. Kalau misalnya ternyata dia keluarannya emisinya itu di bawah dari tadi ya baku mutu emisi bisa saja diekskluskan atau tidak dibikin perteknya. Tapi ingat, kita minta arahan dulu ke DLH. Nanti baru kita bikin yang namanya surat penapisan, Mas Aji. Ya, kalau misalnya ternyata, oh boiler kita nih, misalnya baku mutunya 500, kita hanya misalnya 10 misalnya. Ya, kita minta nih, kita ngajukan ke DLH bahwasanya boiler kita ini tidak menyebabkan emisi. Emisinya tuh jauh di bawah baku mutu. Nah, itu boleh kita mengajukan surat penapisan. Ya, aku ambil contoh perusahaanku lah, karena kita pakai boiler gas dan kapasitasnya juga nggak besar dan hasil emisinya juga nggak signifikan, ya di bawah baku mutu banget. Akhirnya kami meminta surat penapisan, ya akhirnya disetujui sama DLH. Akhirnya kita tidak membuat yang namanya pertek. Ingat ya, kalau pertek, rintek segala macam itu kan UUD ya, Mas Haji ya. Ujung-ujungnya duit ya. Jadi harus dilihat dulu nih. Kalau bisa kita tanpa pertek ya kenapa harus pakai pertek? Gitu loh Mas Haji. Pak, izin Pak. Nah, Kalau misalnya kemarin kan kita sudah proper juga ya Pak. Kalau memang itu tidak diperlukan gitu, kita nggak perlu mengajukan apa arahan. Maksud saya oke. bukan bukan termasuk temuan gitu Pak. Jadi kita nggak perlu pakai arahan ke Oh ya udah kalau nggak KLK gitu kali ya, nggak apa-apa ya. apain. Tapi tanya dulu. Tapi kan biasanya kalau kalau menanya ke saya kerja lama Diminta. biasanya dipersyaratkan. Bener. Oke Pak. Tapi kalau misalnya nggak jadi temuan di proper ya nggak ada masalah lah di situ. Iya, iya. Terima Gitu. kasih Pak. Ya sama-sama. baik kita lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Misli. Izin bertanya, Pak, produksi kami tidak menghasil limbah cair, hanya limbah domestik saja. Apakah harus mengikuti aturan untuk pemantauan setiap bulan untuk outletnya dan setiap 6 bulan untuk inletnya? Karena ini dapat mempengaruhi kos yang cukup signifikan. Betul, Pak. Oke, produksi kami tidak menghasilkan limbah cair, hanya limbah domestik saja. Limbah domestik ini padat apa cair, Pak Misli? Cair, Pak. Cair. Ya, Ya, itu udah diukur belum limbah eh, apa yang di dalamnya itu kandungannya apa aja? paling dari cuci tangan itu paling sabun Oh, cuci tangan sabun. Oh, kalau itu deterjen mah, aja. kalau itu sebenarnya eh kalau kita bicara boleh nggak dibuang langsung, sebetulnya harus dikelola juga ya limbah domestik. Tapi tidak perlu sistem
IPAL yang rumit, yang IPAL sederhana aja untuk mengelola tadi cuci tangan atau berasal dari dapur ya misalnya Pak Misli ya. Nah, kalau untuk pemantauannya sebetulnya kalau kita bicara IPAL sederhana pun harus dipantau setiap bulannya. Tapi ini lagi-lagi aku menyarankan ke tempat Pak Misli untuk meminta arahan lagi ya ke dinas terkait. Karena eh, di DLH itu kadang kita ngomong A, kita udah yakin aturan segala macam, nanti berubah tuh di mereka. Nah, makanya minta arahan dulu ke di DLH daerah setempat tuh bagaimana. Tapi setahu aku sih nggak perlu sih melakukan eh, pengukuran selama setiap bulannya itu, Pak Misli. Oke, Ya, terima kasih, Pak. nah, Pak. Baik, ini ada yang raise hand, Pak, dari Oke, Bapak oke, Muhammad resen dulu, Kholisun, kasihan nih Pak. Pak Kholisun dari dari tadi udah nggak Indegen direspon-respon. Tunjangan Indonesia, Pak Muhammad Kholisun. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, selamat Baik. siang sebelumnya. Ya. Oke, selamat siang Pak Kholisun, apa kabar? Baik, Pak. Gini, Pak. Eh, Tahun lalu lah, tepatnya ya, pada saat kami pergantian dari UKL UPL ke RKL RPL Rinci, Oke, di situ juga ada audit dari kawasan, eh, oke, semuanya lah ya, terkait salah satunya adalah pengolahan air limbah. ya, Waktu itu dari pihak kawasan itu mengkategorikan sludge IPAL kami yang dari pengolahan air limbah itu dikategorikan ke B3. Nah, terus akhirnya kami ya pusing lah. Udah kebayang kita membuang ke PPLI itu setiap bulannya itu bisa ratusan juta kayak gitu. Nah, apalagi biasanya yang selama ini kita buangkan pakai sedot tinja selesai kan kayak gitu. Nah, kebetulan kan kami memang dari tahun lalu kita juga udah ISO 14001 dan apa RKL RPL Rinci itulah akhirnya ya kita sudah susun limbah B3 kita itu apa aja dan seterusnya lah kan kayak gitu. Nah, akhirnya jadi perdebatan nih terkait dengan sludge IPAL itu limbah B3 atau enggak kan kayak gitu. Nah, terus akhirnya ujung-ujungnya mungkin eh, ada saran mungkin dari yang lain ya terkait dengan pembuangannya itu gimana dan seterusnya kayak gitu. Karena kalau itu dikategorikan ke limbah B3 jujur sangat mahal sekali itu. Kami udah berhitung gitu, Pak. limbah cair, limbah yang dibuang itu apa Pak? Kalau boleh tahu campurannya airnya? Sebetulnya itu limbah domestik aja. Jadi mohon maaf ini dari toilet lah itu aja. Oh, Toilet terus ya mungkin cuci tangan terus ya hanya itu aja, eh, nggak ada dari produksi, misalnya. nggak ada. Nggak ada, Pak. Nah, waktu Ah, itu kami debatnya itu gini. Kami kan memang kebetulan kan di apa di kawasan industri. Nah, memang ada beberapa industri itu yang menggabung kan contoh misalnya kayak die-casting ya kayak aku gitu kan. paham. Itu kan pasti dibuang juga kan kayak gitu lah. Itu ada yang menyatukan itu di ipalnya. Nah, kalau kayak gitu sih oke lah. Kita bisa menerima kalau itu dikategorikan ke B3 karena itu udah tercampur lah. Ini kan domestik aja kan kayak gitu. Nah, Ya, gitu, Pak. oke. Kalau saran dari aku, ini kan IPALnya IPAL komunal ya, IPAL apa Domestik kawasan ya, istilahnya. IPAL Ya, kawasan ya. iya, Nah, iya. jadi biasanya, Bukan, bukan. Itu punya kami sendiri. Sebelum dibuang ke kawasan, oke, kita mengolah sendiri, ipal kami oke. sendiri kayak gitu. Ya, terus sludge-nya di mana? Nah, selama ini ya kita buang ke sedot tinja selesai kayak gitu gitu loh, Pak. Oke. Terus Nah, kok itu kok kan mohon maaf itu kan kayak hanya septic tank biasa lah kan kayak gitu ya, kan. maksudku kok kawasan menganjurkan itu sebagai limbah B3 itu kemana arahnya gitu loh? Ya, awalnya itu kan ketika ditanya kita ada ipal ada, itu kan mengolah ya tadi ya mungkin kotoran-kotoran dari toilet dan seterusnya lah itu kan sebelum di apa dialirkan ke kawasan dan itu kan biasanya yang dialirkan ke kawasan setelah diproses di ipal tersebut itu hanya airnya aja kayak gitu loh. Nah, endapan-endapan itulah yang kita sebut sludge ipal itu yang selama ini ya kita sedot tinja itu
kita buang seperti itu Pak, gitu loh. Nah, terus kalau alibi dari kawasan itu, karena kita berada di kawasan industri, akhirnya dikategorikan jadi limbah B3. Nah, padahal kita juga punya konsultan untuk ISO 14001. Ini kan domestik gitu ya, domestik Ya, hanya apa toilet lah kan kayak gitu, nggak kita campur dengan limbah dari proses produksi kita, mestinya enggak. Tapi perdebatan ini belum selesai nih kayak gitu ya loh. aja Pak, kalau saran dari aku, lakukan pengujian di dua tempat ya WWTP-nya, ya IPAL punya perusahaan Bapak, ya. Di effluence-nya atau di output-nya itu apa. Nah, selain itu juga diuji terkait dengan parameter limbah B3 yang ada di dalam sludge-nya. Apakah ini mengandung limbah B3 atau tidak? Nah, dua itu yang menjadi dasar Bapak bisa menyerang mereka gitu loh. Ya, karena kalau kalau dikategorikan sebagai B3 sludge-nya, nah, kan dari dari apa? Dari toilet. Ya, Iya dari betul. toilet atau dari dapur dan segala macam ya. Pokoknya aktivitas domestik lah. Nah, dari mana limbah B3-nya? Dari mana limbahnya? Ya. Hmm. Nah, mungkin juga mereka nggak ngerti. Yang kedua, mereka nggak ngerti karena kadang ya jujur aja kalau pihak kawasan ini kan nggak semua orang yang memang berkompeten di bidangnya juga gitu ya. Nah, maka dari itu ya itu perlu ada uji labnya yang membuktikan bahwasannya itu bukan termasuk B3. Karena kalau dia sudah masuk ke berarti kan masuknya ke open drain ya Pak ya setelah effluentnya ya. Ya, Berarti jadi kawasan ke dibuang ke saluran selokannya ya. kawasan kayak Nah, gitu aja. selokan kawasan kan. Nah, kalau bisa sebelum masuk ke selokan kawasan itu Bapak Bapak uji lab dulu. Saran dari aku. I- Itu udah setiap setiap bulan kita melakukan pengujian kayak semacam kayak biasanya kan pH Iya, terus amoniak dan ah, lain-lain kayak gitulah. ya itu aja hasil itu yang disampaikan. Nah, kalau bisa hasil tersebut disampaikan ke DLH. Kalau mau lebih kuatnya lagi, menyatakan bahwasannya Bapak apa yang berasal dari tempat Bapak itu tidak termasuk B3 gitu ya. Tapi setelah bercampur dengan punyanya orang mungkin masuk kali ya dengan pabrik-pabrik lain. Nah, itu yang menjadikan alibi bahwasanya itu termasuk B3. Itu yang mungkin ya harus dipahami secara bersama lah. Kalau bisa minta minta saran aja dari teman-teman DLH. Kalau Iya, aku bilang ya. Karena oke. itu sudah maksudnya kadang kan kawasan ini juga ya seenaknya aja. Oke, kalau misalnya tadi makanya aku tanya, IPALnya IPAL apa? IPAL sendiri atau IPAL komunal punyanya kawasan. Nah, kalau misalnya punya sendiri ya kita kan punya punya pengukurannya, punya data-datanya. Nah, kalau misalnya Bapak ingin lebih kuat ya minta saran aja ke teman-teman DLH itu seperti apa. Oke, Pak. Karena kalau misalnya dari Bapak sendiri berdebat sama mereka, ya mereka akan merasa saya si pemilik kawasan ya harusnya saya benar gitu. Biasanya seperti itu, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Ya, Mau tanya dengan Pak Muhammad. Ya, Pak. Pak, Silakan, Pak. itu yang dikategorikan sebagai B3 itu yang sudah diolah atau yang masih di septic tank, Pak? yang udah diolah katanya. Jadi Oh, gini, gambarannya Pak, ini untuk sharing juga lah ya. ya. Jadi eh, karena awalnya itu dikategorikan jadi limbah B3 yang sebelumnya kan kita buang ke sedot tinja kayak gitu aja ya. Itu kan Mm-mm. biasanya endapan, ya mohon maaf Ya. lah, orang lah kan kayak gitu Pak ya. Mm-mm. Nah, terus akhirnya ketika itu dikategorikan ke limbah B3, kita minta penawaran tuh. Contoh misalnya kan ke BPLI. Itu mereka mainnya kan per kilo kan kayak gitu Mm-mm. buahnya. Lah bisa kita bayangkan yang biasanya sedot tinja itu katakanlah misalkan dua dua mobil kan kayak gitu itu dikiloin itu jatuhnya Mm-mm. berapa? Kita hitung itu udah puluhan juta kan kayak gitu loh sekali buang aja bisa bahkan ratusan. Nah, terus akhirnya kita coba itu kita sedot endapannya itu terus kita saring, kita filter, terus filter hasil dari endapan yang kita saring itu jadi kayak padat kan kayak gitu kan. Nah, itu Mm. eh, pertama awal-awal kita sempat memang itu buang ke BPLI. Ya, tapi Mm. kalau nggak digituin kita lebih lebih parah lagi dari sisi biaya kayak gitu, Pak. Iya.
Bukannya yang black water itu masih di septic tank, Pak ya? Enggak. Enggak. Kalau septic Oh. tank kita ada pengolahan airnya itu bahkan udah masuk kategori pH terus sama Hmm. apa apa itu namanya amoniak dan seterusnya itu masuk semua Pak kayak gitu loh. Yang udah jadi air sebelum kita masukkan ke selokan kawasan itu udah masuk setelah hasil dari pengolahan air limbah kita itu kayak gitu Pak. Oh. Oke, saran Yang dari saya itu yang aja, Pak. Pak apa? Tres sama Kalau Pak yang Hot. saya pahami yang dari septic tank itu kan nanti ada limpasan tuh. Jadi yang Ya, limpasannya itu yang masuk ke IPAL, ke STP. Nah, ya itu ke yang STP. mungkin selatnya nggak terlalu banyak ya. Itu mungkin bisa disebut Iya. sebagai B3. Tapi kalau yang black water yang masih di septic tank itu nggak mungkin itu akan Ya disebut nggak sebagai mungkin. B3. Itu kawasannya nggak ngerti itu. Iya. Memang Hmm. sih ada beberapa kita minta apa ya istilahnya konsultasi kan kayak gitu pada ngetawain saya malah. Iya, makanya kayaknya pihak dari kawasannya yang belum paham. Ya kadang itu, Pak. Ya ini juga aku Hmm. alami kemarin ya di perusahaanku. Nah, jadi memang personel dari kawasan ini masih baru, masih ya mungkin masih 2 tahun atau 2 tahun 3 tahun pengalaman lah. Jadi, Hmm. nah di situ kita jelasin, kita diskusi sama mereka. Kalau misalnya mereka masih tetap kekeh, ya mau nggak mau kita harus minta surat aja nggak apa-apa, bersurat aja ke DLH terkait Hmm. dengan yang tadi. Oke Karena Pak. setahuku tuh nggak masuk sih ke B3. Ya. Setuju Ya, Pak. Oke terima kasih. Ya. Baik, terima terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pratoha. Izin bertanya apa bedanya lisensi PLB 3 dengan MPLB 3? Sama aja sih, Pak. PPLB 3 penanggung jawab limbah B3 gitu ya. MPLB 3 manajer ya sama aja. Sebenarnya yang di training kan PPLB 3 adalah manajernya biasanya. Manajer atau penanggung jawabnya lah secara menyeluruh. Nah, itu mungkin jawaban dari aku. Ya cuma judulnya aja kadang provider training ini nambah-nambah. Nambah-nambah depannya M biar biar keren dikit sama kayak MPPU ya, manajer pengendali pengolahan limbah udara ya, emisi gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah PPPU sama aja. Cuman diganti aja. Cuman kalau di laporan laporan ke dinas itu judulnya sih M depannya. Ya, M depannya biasanya. Jadi laporannya M tapi trainingnya ya tetap aja PPLB 3. Oke. Pak izin membangun Oke, ya, erosi. silakan. Jadi kami kemarin itu sedang terus beranalisis ini. Suaranya boleh kencengin dikit, Pak. Ya, Pak. Yes, terus. Ya. Ya, jadi kami kemarin sedang berbincang dengan di BNPB. Oke. Di jalan itu yang program A, ini itu apa namanya baru supaya nanti kedepannya juga nanti ada perubahan berjudah Oke. MPP 3 gitu. Itu informasi yang kami buat dari itu akhirnya kita Karena gini Pak, sekarang SKKNI-nya ada yang baru sih. Itu yang menyebabkan namanya berubah. SKKNI trainingnya sebetulnya. Ada perubahan di SKKNI-nya. Ini berpengaruh terhadap unit kompetensi yang didapatkan oleh peserta training. Biasanya gitu Pak. untuk ke jangka panjangnya itu sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Sama aja Pak. Tapi ada beberapa, ya itu tadi, karena ada perubahan di SKKNI-nya. Kadang yang teman-teman proper ini dari DLH ini minta SKKNI yang terbaru 2025 kalau nggak salah. Tapi rata-rata PJK 3 ini masih menggunakan yang SKKNI 2016. Ya, ya semoga nanti betul-betul dirubah lah ya. Ya, ini masih peralihan sih, masih peralihan. Jadi masih ada beberapa yang menggunakan yang lama. Sebetulnya sih nggak masih masih diizinkan, tapi ada beberapa dinas lingkungan hidup kemarin salah satu PJK 3 ya cerita ngobrol-ngobrol kita salah satu PJK 3 ngobrol-ngobrol sama aku Pak ini di Maluku nih dinasnya mintanya kayak gini Pak karena dia udah proper pakainya maunya SKKNI yang baru
Nah, itu yang menyebabkan perubahan nama tersebut. Itu mungkin Pak Toha. Tapi untuk sementara saat ini kalau misalnya tidak dipermasalahkan oleh pengawas dari dinas terkait, ya is okay mau apa aja, nggak ada masalah. Oke. Baik, kita lanjut ya Pak. Ini dari Pak Aisan dari Nasmoko Industri. Perbedaan hygiene industri dengan akad 3 linker apa Pak? Oke. Ah, sebenarnya sih sama aja, Pak Pak Aisan ya. Aisan ini nama Jepang juga nih Pak Aisan. Pak Aisan sama aja sebenarnya Pak Aisan. Ah, jadi di dalam kita training ahli K3 lingkungan kerja itu dapat 2 sertifikat. Ya karena sertifikat yang dikeluarkan Kemenaker ini belum siap materinya. Ya belum siap unit kompetensinya. Baru ingin dikeluarkan sama Kemenaker. Itu jawaban Kemenaker kemarin pas kita tanya. Sama pertanyaannya. Ya, maka dari itu, nah sertifikatnya ini digantikan oleh sertifikasi dari BNSP supaya menyatakan bahwasannya dia adalah ahli K3 yang kompeten. Tapi dirubah namanya jadi hygiene industry. Mungkin itu jawabannya, Pak. Tapi sebenarnya sama-sama aja. Sedangkan hygiene industri untuk menjamin sanitasi. Ya sebenarnya dua-duanya juga ya orangnya iya, industrinya iya, terus lingkungannya juga iya sama-sama aja sih sebetulnya. Cuma di dalam training tersebut karena tadi kurikulumnya tuh belum lengkap di Kementerian Tenaga Kerja, makanya untuk sertifikasinya atau sertifikatnya itu jadi BNSP untuk melihat bahwasanya orang ini kompeten atau tidak. Itu mungkin jawaban dari aku, Pak Aisan. Makasih Pak. Oke. Sama-sama. Baik Pak Septian, ini kira-kira ada 5 pertanyaan lagi. Gimana nih Pak? Kita lanjut saja atau? Boleh kan masih 15 menit lagi apa udah mau selesai? Belum sih Pak, kalau waktu masih aman kebetulan. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut aja, nggak apa-apa. Baik, baik Pak. Ini selanjutnya Pak ada dari Farid Dharma Precision Parts. Izin bertanya, untuk limbah B3 cair, apakah ada parameter atau NAB yang diizinkan untuk membuang limbah B3 cair ke saluran air sungai atau saluran khusus limbah B3 kawasan industri? Limbah B3 cair. Ya, parameternya ada baku mutu air limbah, Mas Farid. Ya, nanti bisa dilihat di PP 22 tahun 2021 itu baku mutu air limbahnya itu apa. Ya, ini air limbah kan? Air limbah bukan B3 cair terus habis itu Mas Farid eh, tuang apa ditaruh di TPS kan? Bukan kan? Ini maksudnya adalah air yang terkontaminan dengan B3 ya maksudnya ya. Ke saluran air sungai jangan, saluran khusus dong. Ya, saluran khusus. Ya, close drain langsung ke IPAL komunalnya atau WWTP komunal punyanya kawasan. Jangan masukin ke saluran air ke sungai. Oke, lanjut Mbak. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Putra. Air buangan cooling tower apa termasuk limbah cair industri? Enggak, gantung. Air buangan cooling tower. Cooling tower kan untuk mendinginkan itu ya, apa? Untuk mendinginkan air ya. Pak siapa nih? Pak Putra Putra. Putra Putra namanya Putra Double. Ya. Apakah termasuk limbah cair industri atau tidak? Tergantung sebenarnya. Apakah dia cooling tower ini kan biasanya dicampur sama apa ya? NH3 kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya dia keluarannya ada sudah tercampur dengan chemical ya berarti masuk dong limbah cair. Tapi kalau misalnya ternyata dia pakai sistem apa ya kayak sirkulasi itu yang nggak menggunakan chemical ya itu nggak termasuk. Tergantung sistemnya seperti apa. Pak Putra Putra. Mana nih Pak Putra Putra? Ya oke lanjut Mbak. Kita berburu Baik, waktu. selanjutnya dari Pak Wisnu dari Miura Indonesia. Izin bertanya untuk cerobong yang disampaikan merupakan emisi gas buang perlu dilakukan pertek. Bagaimana dengan cerobong yang berfungsi sebagai pembuangan sistem atau uap? Apakah perlu pertek juga, Pak? Terima Oke, kasih. uapnya ini uap apa dulu?
Oke, uapnya ini uap apa dulu? Apa yang dijadikan uap? Cairan apa yang dijadikan uap? Kalau misalnya chemical, ya otomatis harus dialirkan ke cerobong, Pak Wisnu. Izin Pak Ya, Septian, silakan. kebetulan Miura Indonesia ini pabrikasi boiler Pak. Oh, pabrikasi boiler, oke. Ya, jadi kita punya cerobong untuk kita lakukan tes run ya bahasanya, Nah, tes run, atau oke. atau commissioning sebelum dikirim ke pelanggan. Berarti itu pas proses FAT, Pak. Proses FAT betul, Ya, FAT berarti sehingga kan. Berarti ya kita berarti dari klien datang, terus FAT, terus test betul running, commissioning di situ betul kan. betul Pak. Nah itu murni dari air tanah Pak Oh, kalau untuk itu kita nggak lakukan. termasuk sih, Pak. Nggak termasuk. Hmm, Tapi Nggak untuk emisi gas buangnya tetap praktek Pak ya, karena Ah, bahan bakarnya solar dan gas Pak. tergantung Bapak ngalirinnya kemana. Kalau bisa dijadiin, dibikin, kan itu kan boiler Bapak kan otomatis replacement ya, Pak ya. Misalnya salurannya ada salurannya nih. Nah, saluran ini kan akan dipakai boiler yang lain pada saat proses commission yang lain gitu ya. Iya betul betul Pak, Benar kan? betul Berarti kan betul. replacement ya tetap ada harusnya. Untuk yang gas buangnya Pak ya berarti ya. Iya. Ya, Tapi gini juga Pak, tergantung bahan bakarnya apa. Kalau misalnya Bapak pakai bahan bakar solar misalnya dan gas. gas, terus di bawah baku mutunya jauh, minta arahan sama DLH. Baik baik Pak. Ya, atau misalnya pakai menggunakan rice husk misalnya, sekam padi misalnya ya. Karena boilerku kemarin pakai sekam padi. Nah, kita minta arahan. Kalau misalnya memang jauh dari baku mutu, nggak perlu Baik baik. duit lagi kan. Oh baik baik baik. Tapi kalau untuk berarti dua-duanya kita cek dulu ya Pak untuk yang Ya, emisi gas buangnya betul. Pak ya. Ya, Tapi yang pasti untuk steamnya atau uapnya sendiri ini karena itu tidak ada campuran chemicalnya, maka itu tidak menjadi satu enggak. optik yang harus dibuat PT karena ini agak sedikit ambigu juga sama seperti Pak eh, Solihin tadi ya. Ah, Agak ramai dengan kawasan saya Pak. Kebetulan saya di kawasan juga. Karena Kelurahan ini kawasan mana nih? kita di Kerawang Pak, Kerawang Barat Pak. Apa Kak KIIC? KIC, Kah? KIC. Oh, KIC, oke. Kebetulan posisinya ada 5 cerobong untuk kita alirkan steam. Jadi Oke. lima-limanya harus pakai pertek. Saya nggak kebayang Pak kalau tidak ada pertek ya. Ya itu Pak, kadang kalau kalau kita di kawasan ini ya itu tadi pertek, satu pertek berapa duitnya Pak? Ya Ya Pak, makanya kita betul. harus punya Oh deh Pak. punya argumen yang kuat Pak untuk menyatakan bahwasanya itu nggak Siap, perlu. siap, siap. Siap Pak Septian. Terima kasih penjelasannya Pak Sama-sama Septian. Pak. Oke, lanjut. Baik Pak, ini selanjutnya ada pertanyaan dari PT NGK. Kalau air limbah domestik dikelola oleh kawasan industri, apakah pelaku industri harus training PPPA sertifikasi BNSP? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, apakah perlu PPPA? Tergantung. Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung teman-teman semua apakah sebelum masuk ke IPAL komunal atau WWTP kawasan itu perlu ada pengelolaan air lagi atau tidak. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata butuh dikelola, nah itu mau nggak mau harus ada training PPPA. Setidak-tidaknya popal operatornya ya. Kalau misalnya ternyata eh, tidak memiliki tadi fasilitas untuk pengelolaan awal, ya sebetulnya nggak perlu. Tapi mungkin bisa jadi ada tim kita yang memantau perpipaan menuju ke IPAL komunal tersebut, ya bisa kita trainingkan popalnya aja. Itu jawaban dariku Pak Trisno. Mana Pak Trisno? Ya Pak Trisno. Itu mungkin jawaban dari aku Pak Trisno. Ya, lanjut Mbak. Baik, kita lanjut ya Pak. Ini sisa dua pertanyaan terakhir nih. Yang sebelum terakhir ada Bapak Sudianto, PT Paramount Bed Indonesia. Izin bertanya Pak, untuk cerobong itu wajib kalau mengandung partikulat saja kah atau ada kriteria lainnya yang mengharuskan pertek atau semua model cerobong harus pertek? Tergantung izin cerobong itu wajib PT kalau mengandung partikulat saja kah atau ada kriteria yang lain. Tadi kriteria yang lain ya bukan hanya partikulat ya SO3, NO3 ya NOx, SOx. Nah, itu butuh yang namanya
pertek. Tapi lagi-lagi kalau misalnya ternyata nilai emisi ya, nilai emisi yang dihasilkan atau hasil emisi yang dihasilkan itu di bawah baku mutu, ya tadi minta surat arahan aja ya untuk penapisan terkait dengan butuh pertek atau tidak cerobongnya. Ya, ada yang cerobong dia sebagai sumber emisi. Kadang gini nih, ada kemarin di pabrikku yang sebelumnya. Nah, jadi di Tangerang kita punya exhaust mirip kayak cerobong. Nah, ini kan membingungkan nih. Nah, apakah itu wajib pertek juga? Nah, kita harus lihat dulu. Ya, kita harus lihat dulu apakah hasil yang dikeluarkan di cerobong tersebut melebihi baku mutu emisi atau tidak. Atau kalau misalnya jauh banget ya minta aja surat penapisan. Gitu mungkin jawaban dari aku. PT Paramount Bed Indonesia. Paramount Bed Indonesia ini apa nih? Produksi kasur. Kasur atau apa nih? Pak Sudianto, mana Pak Sudianto? Oke, lanjut. Apakah perawatan spesimen? Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Rangga. Izin bertanya Pak, apakah ada parameter untuk industri obat spesifik pengujian mengenai kandungan obat di air limbah? Ada parameter di air limbah Pak? Setahu aku enggak sih. Ya, ini kalau setahu aku enggak, karena parameternya ya tadi itu aja yang dinilai. Ya, mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem pengelolaan WWTP-nya, bukan output dari effluence yang ada di WWTP teman-teman. WWTP Mas Rangga ini ya, Mas Rangga. Yang perlu diperhatikan adalah sistem pengelolaan limbah cairnya, karena akan beda kalau kita bicara WWTP yang biasa dengan WWTP yang ada di pabrik obat. Ya, makanya sistemnya harus dipastikan effluentnya atau outputnya itu harus sesuai dengan baku mutu yang dianjurkan. Kalau secara spesifik itu setahuku nggak ada. Ya, kalau secara spesifik ada bakal repot. Gimana? Ada yang mungkin menambahkan? Maaf Pak, Oke, ya, ya. maaf Pak Septi, izin sebentar. Gimana, Mas Tres? Ini terkait dengan itu tadi Bapak sampaikan ada peraturan tentang faktor kimia dan fisika ya, yang Ya, tahun 2013. Apakah itu masih berlaku? yang mana? Yang faktor kimia dan fisika dan 2013. Tadi Yang ada di materi Bapak. lingkungan kerja atau lingkungan ambien? Nomor 13 Menteri tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Bentar. Itu berarti yang atas ya? Ya, yang nomor 13 tahun 2011. Sebentar. 23. Yang di mana nih, Mas? Tadi di slide berapa saya lupa. Oh ya, ini permenangan ambang batas faktor fisika dan kimia. Masih, masih Masih. berlaku. Masih berlaku ini. Ya, ya, siap. Ya, Ya, ya. gini, karena di Permenaker yang baru, kadang gitulah kalau peraturan itu kadang setengah-setengah mereka itu bikinnya. Hmm, hmm. Ya, jadi belum mengincludekan itu semua. Ya, ya. Mungkin Ya, jadi sebagian dari kadang peraturan kadang ya. kita bicaranya apa ya, saling saling ketergantungan satu sama lain. Jadi masih digunakan itu. Masih digunakan. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Septi, Sama-sama. Mbak Anissa. Dengan senang hati Pak. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Septian Zulfar atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti jalannya webinar dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam menerapkan standar K3 yang sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018, serta mendorong praktik pengelolaan limbah industri yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Kami juga mohon ketersediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan. Nanti setelah sesi dokumentasi ya Bapak dan Ibu, saya akan membagikan untuk link absensi. Untuk e-sertifikat juga dikirimkan melalui kolom chat Zoom kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan training untuk keperluan sertifikasi BNSP dan Kemenaker RI, berikut saya tampilkan untuk jadwal public training militer safety ya Bapak dan Ibu. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung hubungi nomor atau email yang tercantum pada flyer. Sebelum saya tutup, izinkan saya dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, dimohon untuk menyalakan kameranya. Untuk slide pertama ya. Satu, ya, satu, dua. Baik, untuk slide kedua, satu, dua. Selanjutnya untuk slide terakhir, satu, dua. Baik, saya Tiara selaku moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Salam. mohon maaf jangan live dulu ya ini karena saya ingin nge-share untuk link absensi. Dimohon untuk isi terlebih dahulu karena nanti sertifikat akan langsung terbit ya Bapak Ibu jika mengisi link absensi. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Udah. Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya saat ini. Terima kasih kepada Pak Septian Juifar atas penyampaian materinya. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.